Senang kita dapat bertemu kembali dengan sahabat Canon semua, walaupun ya secara virtual, dengan terpaksa ya secara virtual untuk saat ini. Tapi tentu saja tidak mengurangi semangat kita untuk mempelajari tentang fotografi dan memaknai keindahan alam dari Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa dulu para manajemen Canon PT Datascript yang sudah hadir pada webinar hari ini, yaitu selamat pagi kepada Ibu Mary Harun, terus Ibu Monika Arya Setiawan, dan Bapak Simkrawong. Acara pagi ini kita didukung juga oleh dealer-dealer Canon tersayang kita. Ada Aneka Foto, jadi buat rekan-rekan yang ada di Jakarta dan sekitarnya tentu sudah tidak asing lagi ya. Kalau beli kamera ke Aneka Foto tentu bisa ke Pasar Baru, dan sekarang ada juga di STC Senayan Trade Center. Selanjutnya bagi rekan-rekan yang ada di Pekanbaru, kita juga ada dealer Panorama Foto di sana. Dan ada Sriwijaya Kamera untuk rekan-rekan yang mencari kamera di daerah Denpasar dan sekitarnya, serta di Kota Mataram. Tidak lupa untuk acara ini juga saya mau menyapa Mas Ranar Pradipto di ujung sana. Terus juga hari ini saya didukung oleh ada Mas Iqbal dan Abdi Zaki untuk mendukung kelancaran acara pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai acara ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan kamera Canon yang akan disampaikan presentasinya oleh Iqbal. Oke, Iqbal, saya persilahkan. Ya, halo, selamat pagi Pak Yase. Selamat Pagi. pagi Ibu Mary Harun, Ibu Monika, dan Pak Sintra. Tentunya selamat pagi juga untuk rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri hadir di webinar pagi hari ini. Pagi ini saya mau sharing mengenai kamera compact Canon PowerShot G Series. Jadi sebentar teman-teman, saya share dulu PPT-nya. Ya, jadi ini adalah line up dari PowerShot G Series. PowerShot G Series itu adalah kelas premiumnya dari compact kameranya Canon gitu teman-teman. Jadi di sini total ada 5 line up dari kamera compact G Series ini. Yang pertama ada G1X Mark III, lalu ada G5X Mark II, G7X Mark III, G7X Mark II, dan yang terakhir ada G9X Mark II. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada PowerShot G1X Mark III. Jadi bisa dibilang PowerShot G1X Mark III ini adalah flagship-nya compact camera Canon. Berikut adalah spek-speknya dari G1X Mark III. Jadi di G1X Mark III ini sudah ditanamkan sensor APS-C. Jadi bisa dibilang kalau dikombinasikan dengan Digi7 ini setara dengan 80D lah ya. Maksudnya kombinasinya sama gitu dengan 80D. Lalu dia juga punya equivalent lensa di 24-72 mili dan dengan bukaan f28 hingga f5,6. Dan dia juga bisa shoot hingga 9 frame per second. Karena dia keluarnya tahun 2018, jadi masih shootnya Full HD 60 frame per second. Dan G1X Mark III ini satu-satunya PowerShot G Series yang bisa nge-shoot dual pixel CMOS AF. Jadi kalau teman-teman pernah nyobain di EOS M50, M200, M100, jadi kalau kita nge-shoot live view, itu autofocusnya tinggal di touch saja, dia udah seamless banget perpindahan fokusnya. Selain itu dia juga udah fully articulating touchscreen LCD, jadi teman-teman bisa ganti setting di sana, bisa ganti fokus di sana, menu-menu juga bisa ganti di touchscreen, dan ganti-ganti angle juga udah enak ya teman-teman kalau pakai fully articulating. Terus dia juga udah ada built-in ND filter di dalam kameranya. Jadi kalau teman-teman pakai ND filter ada di depan lensa, ini ada di dalam kameranya. Jadi misalkan teman-teman aktifin si ND filter ini. Dia bukan digital, bukan elektronik. Jadi dia ada mechanical yang nutupin si sensor. Stopnya ini hingga 3 stop. Jadi kalau teman-teman mau motret landscape, atau misalkan mau tetap bokeh tapi cahaya terik banget nih ngambil video, berarti teman-teman butuh ND kan. Nah, ini bisa berguna banget untuk nolong teman-teman. Selain itu, G1X Mark III ini juga bisa dibilang budget high quality underwater camera gitu loh. Karena dia punya waterproof case WP-DC56.
Jadi kalau teman-teman suka diving tapi yang jangan terlalu dalam, misalnya maksimal dia 40 meter teman-teman. Jadi G1X Mark III ini bisa jadi salah satu alternatif teman-teman yang pengen dapetin hasil kualitas foto dan video yang bagus di underwater. Oke, selanjutnya ada ini contoh-contoh fotonya dari G1X Mark III. Di G1X Mark III juga ada mode Starry Night. Jadi kalau teman-teman pengen motret Star Trail, itu kayak otomatis si kamera yang bakal settingin. Nggak hanya di G1X Mark III, tapi di semua G series lineup. Oke, yang selanjutnya ada G5X Mark II. G5X Mark II ini kamera keluaran terbaru dari compact camera Canon, maksudnya dia newest gitu, terbaru. Dan dia udah 20 megapiksel, 1-inch CMOS sensor dan Digic 8. Digic yang sama dipakai dengan si EOS M50 maupun EOS RP ya. Ya. Dan lensanya ini juga udah keren banget, 24-120 mm dengan bukaan f1.8 hingga f2.8. Jadi teman-teman yang suka motret low light, itu udah didukung banget dengan lensa bukaan seperti ini gitu loh. Buat foto pun juga bagus pastinya kan, bisa bokeh-bokeh gitu. Lalu G5X Mark II ini juga udah didukung dengan 30 frame per second raw burst shooting. Jadi teman-teman ngambil 30 frame foto raw, dan nanti teman-teman bisa pilih mana yang kira-kira momennya pas untuk teman-teman capture gitu loh. Maksudnya teman-teman save dan misalnya edit atau sebagainya. Dan dia juga seperti Canon kamera mestinya dia udah full access touchscreen, jadi teman-teman gak usah bingung lagi kalau mau ganti-ganti menu, setting, semua bisa dari layar. Intuitif banget kayak pakai HP. Dia juga udah ada built-in edit filter, dan bedanya dengan G1X Mark III, untuk video dia udah bisa record 4K 30p dan teman-teman udah bisa slow-mo 120p di Full HD. Dan karena ini EVF, dia punya EVF pop-up gitu, jadi teman-teman kalau nggak keluarin dia bakal tetap compact, tapi kalau dikeluarin dia akan pop-up dan sudah bisa touch and drag AF. Jadi teman-teman kalau ganti fokus di EVF, langsung aja digerakin di layarnya gitu loh. Jadi teman-teman sambil ngintip sambil gerakin layar, sambil gerakin si layarnya. Lalu dia juga udah sama kualitas EVF-nya kayak si G1X Mark III, 2 juta dot, dan tentunya udah ada Wi-Fi dan Bluetooth connectivity. Ini beberapa contohnya, dan dengan sensor baru ini si G5X Mark II low light-nya lebih baik dibanding seri sebelumnya si G5X Mark I gitu loh. Dengan ini nih yang foto yang ada di rel kereta ini 12.800 ISO ya teman-teman. Kalau menurut saya sih masih acceptable ya noise-nya, walaupun kelihatan tapi masih bisa di-accept lah dengan sensor 1 inch. Selanjutnya ada G7X Mark III. Ini kamera yang lagi banyak banget dicari-cari oleh teman-teman ya. Jadi dia ini kurang lebih sama seperti G5X Mark II, cuma bedanya dia nggak ada pop-up EVF. Jadi sensor dan prosesornya sama, dan lensanya dia agak sedikit, si G5X ini lebih tele sedikit 20 mili gitu loh. Dengan bukaannya sama, built-in ND filter sama, kemampuan record video sama, dan bedanya G7X Mark III ini udah bisa live streaming di YouTube. Jadi teman-teman nanti daftarin akun YouTube teman-teman di image.canon, nanti koneksiin si kamera dengan Wi-Fi yang sama dengan YouTube teman-teman, dan semudah itu live di YouTube bersama G7X Mark III. Dan satu lagi, G7X Mark III sudah bisa vertical video capture. Jadi teman-teman nge-record vertikal, misalkan untuk IG story. Nah itu teman-teman record, transfer ke handphone, bisa langsung dimasukin ke handphone. Kan nggak semua kamera bisa kayak gitu ya. Jadi ada beberapa kamera yang vertical record, dia harus diproses dulu di edit software editor, misalnya Premiere gitu, sebelum bisa di-post di HP atau IG story misalnya. Nah ini contoh fotonya. Kurang lebih sama dengan G5X Mark II karena sensor dan prosesornya sama. Selanjutnya G7X Mark II. Jadi mungkin kalau teman-teman ngikutin kamera Canon gitu ya, misalkan dia keluar Mark III, Mark II-nya pasti discontinue. Nah kalau ini belum teman-teman. Jadi G7X Mark II masih exist. Nah perbedaannya, kalau teman-teman nggak butuh 4K, nggak butuh slow-mo, nggak butuh vertical video,
G7X Mark II ini masih pilihan yang cocok buat teman-teman motret, street, enak banget ini karena kecil banget bentuknya. Buat video juga udah cukup lah, Full HD 60p, slow-mo 60p juga masih oke. Dan yang kerennya lagi adalah dia punya waterproof case. Jadi misalkan teman-teman, wah G1X Mark III masih lumayan mahal nih. Nah teman-teman bisa arahin ke G7X Mark II untuk underwater shooting. Karena kualitas atau kemampuan si waterproof case-nya ini sama-sama 40 meter. Gitu, teman-teman. Dan yang terakhir, ini adalah, kalau bisa dibilang, saya bisa bilang ini basic dari si PowerShot G-Series lineup. Jadi dia paling basic gitu, teman-teman. Jadi ini ada PowerShot G7X Mark II. Kurang lebih dia sama dengan G7X Mark II karena sensor dan prosesornya sama. Yang bedanya di sini adalah lensanya. Lensanya dia sedikit lebih bukannya lebih kecil lah dibanding, cuma beda f0,28 kecil lah ya teman-teman. Terus dia kemampuannya juga sama, semua udah touchscreen LCD, cuma dia nggak bisa di flip out kayak G7X Mark II. Jadi dia fix gitu loh. Dan bershootingnya juga sama, video capture capability juga sama, ada Wi-Fi dan Bluetooth NFC. Jadi ini basic banget teman-teman. Kalau teman-teman suka street, saya saranin bisa pakai G7X Mark II ini sih. G9X Mark II ini, sorry. Dan ini salah satu contoh foto dari G9X Mark II. Memang kalau menurut saya sih ini kamera cocok banget untuk si street fotografi karena kecil, bisa dikantongin kayak gini. Nah, kenapa sih kalian harus milikin sih G-Series ini di kantong kalian atau di tas kalian? Karena yang pertama, G-Series ini bisa offer kualitas terbaik di low light gitu, kualitas tinggi di low light. Karena seperti yang teman-teman udah lihat tadi, lensa-lensanya itu bukannya besar-besar, terus fokalnya juga enak, maksudnya versatile gitu loh. Teman-teman bisa ngambil wide, bisa ngambil tele, tanpa harus zooming digital gitu loh. Lalu teman-teman juga bisa bikin kualitas video yang baik di kamera compact ini dengan mudah gitu loh teman-teman. Misalkan kayak tadi vertical video, teman-teman tinggal shoot, transfer ke HP, langsung posting gitu loh. Dan format dari videonya ini juga gampang untuk diedit teman-teman. Jadi nggak musingin gitu untuk diedit. Nah, yang ketiga, versatile built-in lens with big aperture sudah diinfoin sebelumnya karena PowerShot G-Series ini emang lensanya juga keren-keren karena dia premium gitu teman-teman. Jadi semuanya dibikin premium, termasuk body desainnya juga premium. G1X Mark III ini contohnya dia udah weather shield, walaupun nggak sekelas kayak 5D Mark IV gitu teman-teman, itu beda kelas. Jadi dia udah weather shield, bawa hujan-hujan dikit nggak apa-apa lah, tetap bisa ngasilin foto yang keren tanpa harus rusak kebasahan gitu loh. Yang terakhir, si G-Series ini udah punya scene mode yang keren-keren. Misalkan auto panning, jadi teman-teman tinggal set di mode auto panning, nanti kamera yang akan ngatur, tapi yang gerakin kamera juga harus teman-teman dong ya. Yang gerakin gini ya teman-teman, jangan kamera juga sendiri, serem juga. Terus dia udah bisa start portrait. Misalkan teman-teman pengen portrait di yang alam terbuka gitu, yang kemungkinan dapat foto bintangnya bagus, tapi ada orang juga pengen temen potret. Nah, ini bisa diatur langsung di special scene modenya si G-Series. Jadi orangnya tetap kelihatan, terus di belakang background-nya itu ada bintang-bintangnya. Lalu ada juga star time-lapse. Jadi teman-teman dengan mudah, hanya dengan menggunakan special scene star night ini, teman-teman bisa dapetin star time-lapse hanya dengan pencet record gitu loh. Semudah record. Mode record. Langsung dapat foto-fotonya. Dan terakhir star trail. Nah, ini tetap kita yang ngatur mau berapa lama. Tapi mode ini tuh ngebantu banget untuk teman-teman yang pengen mulai motret si kayak Milky Way gitu atau star-star di alam-alam yang mungkin bisa teman-teman dapat dengan kamera ini gitu loh. Oke teman-teman, kurang lebih begitu aja tentang PowerShot G-Series. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan tentang kamera-kamera ini bisa langsung ke canon.indonesia Instagram untuk tanya-tanya di sana melalui message atau komen. Dan ya, terima kasih Pak Yase, saya kembalikan. Terima kasih Iqbal. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Jadi kalau ingat G, nah kalau mau motret itu ada G seriesnya Canon. Mulai dari G1X, G5, ada G7X Mark
True dan Mark III. Dan jangan lupa, kalau ingat G juga Canon punya printer infusan G series. Jadi apa all in ya kalau G itu di Canon. Oke, rekan-rekan sekalian, Canon Jelajah Nusantara ini masuk sesi yang keempat, tapi kita masih ngubek-ngubek di area Jawa. Setelah kita pertama ke Jogja, selanjutnya kita ke Jember, nonton Jember Fashion Carnival, selanjutnya minggu kemarin kita ke, bukan minggu kemarin, Rabu kemarin. Rabu kemarin kita ke Lasem, dan hari ini kita ke Banyuwangi. Sedikit saya jelaskan kalau Canon Jelajah Nusantara ini mengambil dua perspektif atau sudut pandang ya. Yang pertama perspektif dari rekan-rekan fotografer yang memang tinggal di destinasi tersebut. Jadi rekan-rekan bisa mengekspos destinasinya, baik itu mulai dari tempat foto yang menarik, terus sampai ke kulinernya. Terus ada perspektif kedua, yaitu perspektif di mana yang akan bercerita itu adalah fotografer yang pernah travel atau berkunjung ke destinasi. Seperti pada hari ini, Jelajah Nusantara ke Banyuwangi, kita mengambil perspektif yang kedua, yaitu fotografer Mas Ranar yang pernah travel ke atau berkunjung ke destinasi. Tidak lupa nanti simak pemaparan dari Mas Ranar yang akan ngajak kita jalan-jalan ke Banyuwangi. Bila ada pertanyaan, ketik di tab Q&A. Jadi kalau ada pertanyaan seputar pemaparan dari Mas Ranar itu ketik di tab Q&A. Dan simak baik-baik, nanti ada kuis dari tim Canon maupun dari Mas Ranar yang akan bagi-bagi merchandise. Nah, nanti kuis itu akan ada di tab chat. Ya, jadi jangan kebalik. Jadi tab Q&A untuk bertanya dan tab chat untuk kuis. Oke, rekan-rekan mungkin udah tidak sabar lagi ya. Kita siap-siap dulu. Kita mau ke Banyuwangi. Kita siapkan peralatannya. Oh, ini saya udah siap nih. Saya sudah siap ke Banyuwangi. Terus jangan lupa jaga protokol kesehatan. Jadi tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Oke, Mas Ranar, silakan. Oke, Pak Yase, semua tim Canon, terima kasih banyak. Selamat pagi teman-teman semua. Kalau tadi Pak Yase udah siap-siap pakai topi, pakai tas Canon juga, pakai masker juga. Nah, aku ngajakin jalan-jalannya via virtual, pakai foto dan video aja. Oke ya Pak Yase ya? Ya, oke, lanjut Mas Ranar. Oke, jadi teman-teman, pada pagi kali ini, saya mau ngajak teman-teman semua untuk explore ke sudut timurnya Pulau Jawa. Jadi ini sering disebut namanya tuh The Sunrise of Java. Nama tempatnya Banyuwangi. Yang Banyuwangi ini sekitar, menurut saya sih sekitar 3-4 tahun sampai sekarang itu jadi sebuah destinasi populer, destinasi yang banyak banget orang pengen berkunjung ke sana karena pihak pemerintahnya pun juga ngebut banget untuk ngembangin pariwisatanya, dan karena Banyuwangi itu juga isinya keren-keren. Makanya saya senang banget karena pagi hari ini saya bisa share ke teman-teman tentang apa yang sudah saya foto di Banyuwangi. Oke, sambil saya share screen. Sebentar. Oke. Slide-nya udah masuk ya, Pak Yase, Mas Iqbal? Jelas ya? Jelas. Ya, Oke. lanjut. Nah, ini kan kebetulan kita udah sempat jalan-jalan ke Jogja, terus jalan-jalan ke Jember juga waktu itu, terus jalan-jalan ke Lasem juga kemarin terakhir. Sekarang kita jalan-jalan ke Banyuwangi. Saya mau cerita ada apa sih Banyuwangi. Oke, ini sedikit profil saya. Jadi saya memang fotografer yang totally genrenya banyak di travel fotografi. Jadi saya banyak ngisi untuk majalah, terus saya banyak pekerjaan-pekerjaan yang motret kerjasama sama pihak dinas juga. Terus saya banyak proyek-proyek pribadi juga yang memang konsep banyak foto yang saya bikin itu tentang foto genre travel fotografi. Yang di dalamnya ada landscape, ada human interest, ada street, ya seperti itulah, gitu.
Nah, teman-teman mungkin yang mau nanti tanya-tanya lebih jelas atau pengen ada pertanyaan nanti mungkin kurang jelas dari yang saya jelasin, teman-teman bisa japri saya langsung di Instagram Runner Pradipta Indonesia. Gitu. Oke, masuk ke Banyuwangi. Kenapa sih Banyuwangi? Gitu. Sebentar. Kenapa Banyuwangi? Jadi waktu pertama Canon bilang, Mas Rana, ayo dong, Mas Rana kan udah berapa kali explore Banyuwangi nih, dan pernah motret beberapa festivalnya juga yang keren-keren. Nah, bisa nggak besok jelajah Nusantara kita ngobrolin tentang Banyuwangi. Nah, jadi kenapa Banyuwangi sekali lagi? Karena menurut saya Banyuwangi adalah sebuah daerah yang posisinya itu di pojokan. Kalau teman-teman lihat mapnya di sini, itu posisinya di pojokan Pulau Jawa, di sudut banget, di sudut timurnya. Yang kadang di Banyuwangi itu saya suka ngerasa jam 5 pagi itu udah terang banget. Karena sebenarnya kalau secara geografis, lokasi, Banyuwangi itu harusnya masuk ke Indonesia Tengah. Jadi kayak kalau kita sama Bali kan beda 1 jam. Nah, Banyuwangi itu harusnya udah kayak gitu. Cuma waktunya itu masih sama dengan kita di Jawa gitu. Nah, Banyuwangi ini punya landscape yang beragam. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, di Banyuwangi itu kita bisa dapat eksplorasi pantainya, terus kita juga bisa ke arah dataran tingginya, di situ ada Gunung Ijen dan lain-lain. Nah, terus di Banyuwangi itu juga ada beberapa taman nasional yang memang di dalamnya ada satwa, ada pohon-pohon yang masih sangat terjaga banget. Gitu. Itu satu poin yang saya suka Banyuwangi. Jadi kalau saya punya plan mau explore Banyuwangi, saya pasti tahu kalau saya akan dapat banyak foto gitu. Karena landscape-nya saya bisa dapat pantai, saya suka motret landscape, saya bisa dapat landscape pantai, saya bisa dapat landscape gunung. Terus yang kedua, saya suka sama Banyuwangi karena budayanya masih sangat terjaga. Jadi di Banyuwangi itu ya apa ya, ngerasa enjoy aja, nyaman gitu dengan orang-orangnya yang baik. Terus budaya-budaya kayak banyak banget atraksi-atraksi yang di pinggir jalan gitu. Pokoknya musik-musik kayak mungkin kalau kita lagi berhenti di lampu merah suka ada pengamen yang main alat musik tradisional. Itu kan budaya-budaya yang apa ya, memang dilakukan keseharian sama orang-orang sana gitu. Terus Banyuwangi yang ketiga yang saya suka adalah banyak festival yang menarik untuk difoto. Jadi festival-festival Banyuwangi itu menurut saya memang eksotik untuk diabadikan gitu. Jadi memang pihak pemerintah sana itu sudah bisa mengkonsep sebuah acara yang acara itu eksotik untuk difoto. Jadi karena eksotik untuk difoto, akhirnya banyak fotografer ke sana untuk motret di Banyuwangi, dan di situ ternyata jadi salah satu promosi paling cepat, sehingga Banyuwangi yang istilahnya dulunya itu orang kalau ke Banyuwangi itu mungkin hanya sekedar mampir aja mau nyebrang ke Bali, tapi ini orang jadi berhenti di Banyuwangi nih, karena banyak banget yang bisa dieksplor di Banyuwangi. Terus visual yang menarik, tadi saya sudah cerita. Terus Banyuwangi itu budgetnya juga murah. Budget saya sebagai traveler gitu, sebagai orang yang berkunjung ke sana, itu makan, naik kendaraan umum, sewa travel kayak gitu, itu harga homestay, harga penginapan, harga hotel itu on budget banget, murah. Jadi wajib deh ke sana. Terus akses transportasi mudah, udah ada pesawat, beberapa maskapai udah ke sana juga gitu. Terus yang terakhir adalah wisata kulinernya mantep gitu. Jadi salah satu yang selalu bikin saya kangen untuk ke Banyuwangi itu kulinernya. Kulinernya mantap-mantap banget, enak-enak banget. Dan ini ngomong gini aja keinget lagi kuliner-kuliner Banyuwangi gitu. Jadi teman-teman wajib banget ke Banyuwangi, karena Banyuwangi itu jadi salah satu destinasi yang lengkap gitu. Mau untuk foto, mau untuk wisata sama keluarga, mau untuk ya sekedar teman-teman mau backpackeran sendiri, itu bisa banget. Nah, sekarang saya mau coba mulai cerita nih destinasinya apa aja. Jadi kita akan jalan. Di sini saya akan ngajakin teman-teman semua untuk explore mulai dari kota Banyuwangi. Jadi di sekitar kota Banyuwangi itu ada spot foto apa aja.
terus ke pantai-pantainya di Banyuwangi yang keren banget untuk difoto juga. Terus saya mau ajak teman-teman menuju ke arah yang agak jauh sedikit, masih di dalam Banyuwangi juga, di kabupaten ini, di Bengkulu. Dari Bengkulu kita ke Pulau Merah, dari Pulau Merah kita saya akan bahas juga tentang festival-festival apa yang sudah saya foto di Banyuwangi, dan itu keren banget menurut saya. Sama terakhir kita ke Kawah Ijen, itu paling famousnya lah di Banyuwangi. Kalau teman-teman ke Banyuwangi harus ke Kawah Ijen, itu juga destinasi yang sangat keren banget untuk difoto. Dan terakhir kita kabur ke Taman Nasional Baluran. Nah, di Taman Nasional Baluran ini banyak orang sering bilang Taman Nasional Baluran itu ada di Banyuwangi, tapi Baluran itu pas banget perbatasan antara Banyuwangi dan Situbondo. Nah, areanya banyak yang ada di kawasan Situbondonya. Nah, jadi saya akan ajak teman-teman untuk explore sampai situ. Oke, next slide. Nah, ini sebelum kita explore kita harus tahu hal ini. Jadi saya selalu share ini kepada teman-teman yang mau menjadi seorang fotografer traveler gitu. Jadi sebagai travel photographer teman-teman harus tahu ini. Pertama, informasi detail. Jadi kalau kita mau pergi ke sebuah lokasi gitu, ke sebuah tempat, ke sebuah destinasi apapun, kita harus prepare beberapa poin ini di informasi detail. Jadi saya sering melakukan, saya sering baca dulu historinya apa dulu gitu. Jadi saya pengen ke Banyuwangi, saya pengen ke Kawah Ijen, saya pengen motret festival di Banyuwangi. Itu saya baca dulu historinya tuh apa aja sih, kenapa acara itu ada. Terus spot yang kedua yang suka saya lakuin adalah saya sering melakukan foto review. Jadi saya akan buka Google, terus saya akan misalnya saya nyari Kawah Ijen. Saya akan buka Google, terus saya ketik Kawah Ijen, terus saya akan open Kawah Ijen itu dengan image. Nah, jadi saat saya open by image, akan keluar banyak banget foto-foto di Kawah Ijen, baik sunrise, baik human interest. Nah, itu akan jadi referensi saya gitu. Jadi saya selalu melakukan itu. Terus saya juga lihat video reviewnya di YouTube, kayak gitu. Terus saya juga kontak fotografer lokal sana. Jadi paling enak itu banyak teman, banyak spot. Nah, jadi kalau saya bilang, kalau saya banyak teman di suatu daerah, saya akan bisa mengeksplor daerah itu lebih mendalam. Gitu. Terus saya juga akan cari guide juga kalau saya butuh guide. Terus saya akan bikin detail biaya hidup di sana selama beberapa hari. Itu juga akan saya hitung juga. Sama saya terakhir adalah cek kearifan lokal yang harus saya jaga dan nggak boleh saya lakukan. Gitu. Itu saya sering lakuin. Terus dari informasi detail, kita next ke peralatan kamera. Nah, ini contoh peralatan kamera yang sering saya bawa dalam satu tas saya. Jadi, dalam satu tas saya biasanya bawa 2 body kamera. Kebetulan sekarang saya bawa Canon EOS R sama Canon EOS M6. Gitu. Terus saya bawa lensa wide, itu wajib buat saya. Terus saya bawa lensa tele 100-400. Saya bawa lensa kit juga. Saya bawa lensa fix juga untuk bikin foto-foto portrait yang 50 mili. Terus saya bawa filter set karena saya juga seneng banget motret landscape, jadi kebutuhan filter itu jadi hal wajib buat saya. Nah, terus di situ saya bawa continuous light juga yang kecil, jadi kalau saya bikin portrait kurang cahaya saya suka menggunakan itu. Dan drone ini travel tripod. Nah, travel tripod juga saya milih, kadang saya bawa tripod yang berat apa tripod yang ringan, jadi saya lihat situasinya, saya akan pergi ke lokasi yang akan nancep tripod di air atau cuma tripodnya stay di atas tanah gitu. Kalau di air saya pasti bawa tripod yang lebih berat, yang lebih kokoh. Yang terakhir saya juga bawa drone. Ini juga lihat lokasi juga. Kalau lokasi yang saya akan kunjungi bisa saya drone, pasti saya bawa drone. Gitu. Nah, terus kapan sih waktu terbaik? Nah, ini juga harus teman-teman tahu kalau teman-teman pengen mengeksplor suatu daerah atau destinasi. Jadi, waktu terbaiknya kapan untuk mengunjungi tempat itu? Kalau saya bilang mengunjungi Banyuwangi itu hampir semua waktu sih oke ya. Dari musim hujan sampai musim kemarau, karena festivalnya Banyuwangi itu banyak banget. Jadi kalau teman-teman nggak bisa motret landscape-nya pas musim hujan, teman-teman bisa ngambil foto-foto festivalnya yang oke-oke banget. Tapi kalau bisa mau ditanya ke saya, dan ini menurut versi saya yang sudah saya beberapa kali ke sana,
ke Banyuwangi itu pas musim kering. Mungkin bisa start di bulan Juni sampai bulan Oktober. Karena kita jadi dapat foto yang lengkap banget. Kita bisa dapat foto landscape yang bagus di Banyuwangi. Terus kita juga di situ pasti ada, saya biasanya pergi karena ada festival-festival, nah itu juga dapat foto festival, jadi budaya, culture, istilahnya foto-foto human interest-nya saya pun juga dapat. Gitu. Oke, langsung ya ke ini. Sebentar. Nah, oke, tadi saya mau cerita ke Banyuwangi itu bisa kemana aja sih? Nah, ke Banyuwangi, di sekitar kota Banyuwangi sendiri, itu ada satu spot yang jadi favorit banget buat saya. Lokasinya di Pulau Santen. Pulau Santen itu kira-kira 4 km dari pusat kotanya Banyuwangi. Jadi Pulau Santen itu bukan pulau, tapi kayak sebuah pantai yang untuk menuju ke pantai itu kita harus nyebrang satu jembatan, yang jembatannya panjangnya sekitar 30-40 meter lah. 30 meter lah ya, 30 meter. Kita nyebrang dan dia berdiri sendiri tuh gitu. Jadi orang-orang Banyuwangi bilangnya itu Pulau Santen gitu. Ya bisa juga untuk konsep pulau memang benar gitu. Jadi untuk lokasi itu dipisahin sama satu sungai yang lumayan agak besar, tapi airnya nggak banyak banget. Nah itu kita harus nyebrang jembatannya Pulau Santen. Ini jadi satu spot yang favorit saya di Banyuwangi. Kenapa? Karena di Pulau Santen kita bisa, dan ini spot sunrise gitu. Jadi di sana deket dari kota gitu. Terus kita ke sana itu pasti banyak, kalau pagi, jadi saya bilangin spot sunrise, pagi itu banyak banget perahu-perahu yang baru pulang atau berangkat gitu. Jadi banyak perahu yang baru pulang dari dari melaut itu kembali gitu. Jadi banyak kapal-kapal yang lagi bersandar gitu. Jadi kita bisa dapat landscape-nya, kayak foto yang kiri ini saya ambil konsep landscape, saya pakai tripod, saya ambil pakai long exposure. Nah, ada juga yang baru datang nih. Jadi saya suka nunggu yang mereka yang baru pulang dari melaut nih, saya deketin gitu, terus kita bisa dapat aktivitas kayak gini. Mereka baru pulang lagi dorong kapal. Nah, ini nice banget menurut saya. Nah, di situ juga ada orang yang tarik ini ya, pukat tradisional gitulah. Jadi bukan pukat ya, jadi kayak jaring besar gitu, terus dibawa sama satu perahu. Jadi perahunya dari misal dari sudut kiri tuh ke kanan gitu, itu langsung jadi kayak narik pelan-pelan. Nah, nanti di sini si nelayan itu akan gotong royong sama-sama untuk narik jaringnya sama bareng-bareng gitu, ngumpulin ke satu area. Itu juga keren banget buat difoto gitu. Nah, ini Pulau Santen ini recommended banget buat teman-teman yang mau ke sini. Terus ada lagi di pinggiran kota ada spot namanya Dermaga Cinta. Wah, ini saya juga kurang tahu kenapa namanya Dermaga Cinta, tapi spot ini oke banget buat kita memotret landscape gitu. Memotret landscape, long exposure. Nah, kita bisa dapat foto yang kayak gini gitu. Jadi kita bisa ambil foreground-nya itu dermaga yang menjorok ke laut. Terus kita setting pakai long exposure, pakai filter juga tentunya. Nah, ini kita bisa ambil pas sunrise atau sunset. Kalau untuk menghadap ke sananya ini sebenarnya ini spot sunrise, tapi untuk foto ini saya ngambil pas sunset. Karena saya pengen ngambil memang blue hour, dan saya pengen ngambil agak exposure-nya agak panjang gitu waktu itu. Ini Dermaga Cinta juga recommended banget buat teman-teman kalau mau explore Banyuwangi. Ada lagi ini ada satu vihara. Biasanya saya ke sini itu setelah dari Pulau Santen. Jadi nggak jauh lokasinya dari Pulau Santen. Nah, di vihara itu, viharanya kebetulan menghadap ke timur. Jadi kalau misalnya setelah matahari terbit, posisinya masih side light, itu si vihara ini atau kelenteng ini itu disinari sama cahaya matahari. Jadi itu akan colorful dan kontras banget gitu. Pertama pastinya langitnya biru, terus warna-warna merah kuning itu jadi visual yang menarik banget gitu kalau kita kombinasiin dalam satu frame foto kita. Nah,
bikin fotonya biar tambah keren lagi, itu saya suka, nah kebetulan di depan Vihara ini, itu ada tukang beca yang lagi nunggu penumpang gitu lah. Nah, itu sering banget aktivitas kayak gitu, jadi saya bisa, itu jadi poin yang lain gitu loh, dari background yang sangat colorful ini gitu. Jadi saya suka saya bisa nge-street di situ. Jadi saya biarin tukang becanya lagi stay diam, terus saya ambil dengan konsep-konsep framing kayak gini. Jadi kita dapat angle yang beda gitu. Angle itu dikombinasikan dengan color, dengan warna yang menarik gitu menurut saya. Terus kita juga menunggu lighting yang baik di situ gitu. Jadi lagi best lighting juga dan momen. Nah, momen ini saya suka nge-street. Jadi saya ambil framing-framing seperti gambar yang di kanan ini, terus saya nunggu ada tukang beca lewat kayak gini. Nah, ini kayak gitulah. Itu jadi bikin foto kita lebih lengkap aja untuk explore di kawasan kota Banyuwanginya. Nah, dari sini, dari kelenteng tadi, itu biasanya kalau pagi after sunrise, itu setelah sunrise tadi di Pulau Santen, terus saya motret di tempat kelenteng itu tadi, terus saya udah agak siang, sekitar jam 10, jam 11, kita motret apa, kita bisa motret ke sini. Ini kayak, nama tempatnya adalah The Jawatan, di Bengculu. Nah, Jawatan Bengculu ini, itu kayak, kata orang sih kayak Lord of the Ring, jadi kayak tempatnya tuh banyak pohon-pohon tua gitu. Tapi memang kayak gitu. Jadi di tempat ini banyak pohon trembesi yang usianya sudah ratusan tahun gitu. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya suka banget lokasi ini. Fotografi itu saya bilang tentang satu frame yang kita buat gitu. Jadi kanan kiri banyak bocoran-bocoran gitu, banyak sampah yang nggak perlu dimasukin. Tapi saat kita fokus ke satu bagian gitu, satu frame yang pengen kita ambil, nah saya pilih frame pohon ini, dan kita bisa menunggu atau mengkonsep objek gitu. Nah, ini kebetulan foto ini saya konsep, jadi saya minta tolong waktu itu ada bapak-bapak lagi cari rumput. Wah Pak, saya foto sebentar ya Pak, saya minta tolong jenengan jalan gitu di tengah-tengah biar ada point of interest-nya. Nah, ini saya ngambil di sana, jadinya fotonya kayak gini gitu. Menurut saya sih menarik ya gitu, ada pattern-pattern atau ada background-background pohon-pohon gede gini, terus ada satu orang sebagai dimensi juga, sebagai point of interest juga gitu. Jadi bikin fotonya kesannya dapat gitu. Ini udah dari kota ini masih berapa kilo ya? 20 kilo lah ya dari kota Banyuwangi gitu. Oke. Nah, terus tadi udah berangkat pagi, sunrise, terus motret street di Kelenteng. Terus jalan lagi agak siangan, motret di Bengculu, di Jawatan. Udah siang, habis itu kita kemana lagi? Kita ke sini, ke Red Island. Ini sunset spotnya kalau di Banyuwangi. Jadi Banyuwangi itu posisinya ada di paling ujung bagian timurnya, yang dia agak menjorok sedikit. Jadi posisinya dia bisa untuk motret ke arah barat. Nah, ini namanya Red Island. Jadi spot ini spot sunset. Di sini kita bisa dapat foto-foto kayak gini, foto landscape. Terus saya juga kalau pas pakai tele sebelum sunset banget, saya suka cari-cari objek poi gitu, perbandingan gitu. Kita bisa dapat foto-foto kayak gini. Ada anak kecil atau pengunjung-pengunjung yang lagi jalan, kita kombinasiin dengan background batuan-batuan di sana. Gitu. Itu keren banget juga. Terus kita lanjut lagi dari kotanya, kita ke spot ini. Nah, jadi itu udah dapat 1 hari. Jadi kalau tadi kita udah explore dari mulai yang dekat kota terus sampai ke Red Island, itu udah dapat sampai dari sunrise sampai sunset. Nah, besok paginya ngapain gitu nih? Hari kedua nih, kita ngomong hari kedua. Hari keduanya saya sering banget explore ke Pelabuhan Muncar di pagi hari. Jadi di pagi hari, karena Banyuwangi itu salah satu
banyak garis pantainya, jadi banyak nelayan juga. Jadi pagi-pagi itu banyak banget nelayan-nelayan yang lagi beraktivitas. Nah, jadi kalau sebagai fotografer, teman-teman jangan sampai ditinggalin tuh momen-momen kayak gitu. Karena itu momennya untuk dapat banyak foto bagus. Nah, ini salah satu spot yang saya favorit juga, namanya Pelabuhan Muncar. Nah, teman-teman bisa lihat ini perahu-perahu khas Banyuwangi, dan banyak banget nelayan yang lagi bersandar gitu, aktivitas entah ngambil ikan, entah nurunin ikan dari kapal gitu. Jadi nanti kalau misalnya airnya lagi pasang, lagi naik, mereka harus berenang dulu. Itu keren banget, seru gitu loh. Jadi Muncar itu lokasinya sekitar 1 jam lah dari kota Banyuwangi sendiri gitu. Terus Muncar, nah di Muncar ada yang menarik di Muncar. Di Muncar itu setiap tahunnya itu ada festival namanya Petik Laut Muncar. Nah, festivalnya kayak gini nih, secara garis besar kayak gini. Jadi nelayan-nelayan di sana itu menghias perahu, ya kan? Perahunya dihias sedemikian rupa, warna-warni. Yang di sana di Muncar itu salah satu pelabuhan gede juga di Banyuwangi. Jadi banyak perahu-perahu besar juga yang perahunya itu dihias. Nanti mereka bareng-bareng melarungkan sesaji. Nah, di foto ini contoh sesajinya nih. Jadi mereka akan melarungkan sesaji ke laut. Itu bentar. Nah, ini contohnya nih, rame pas mereka lagi foto di sebelah kiri ini, foto pas mereka lagi gotong royong bawa sesajinya ke dalam kapal gitu. Jadi di dalam kapal ada kapal lagi yang bawa kapal sesaji, kapalnya kapal kecil. Nah, ombaknya, terus nanti kita bareng-bareng setelah semuanya siap, sekitar puluhan lah. Kalau saya bilang 50 perahu lebih, itu jalan ke tengah laut untuk cari spot melarungkan sesaji itu. Nanti di situ ada satu ketua adatnya gitu, yang dia ngasih aba-aba di mana harus dibuang sesajinya itu. Gitu. Nah, ini banyak anak kecil, banyak ini ombak-ombak pas jalan gitu, itu seru banget. Nah, ini jadi puluhan perahu itu akan dihias dengan pernak-pernik warna-warni gitu. Jadi Petik Laut ini dilakukan di Muncar itu sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan hasil laut para nelayan selama setahun. Kenapa saya suka banget festival ini? Jadi saya bilang salah satu acara atau festival paling favorit saya untuk motret di Indonesia. Itu salah satunya adalah Festival Petik Laut Muncar. Ini yang sebelah kiri ini contoh waktu saya ngisi di majalah Colors Garuda, di majalah Colors-nya Garuda. Ini waktu rubrik masterclass. Jadi ada foto petik laut juga. Waktu itu saya ngirim foto petik laut. Nah, ini situasinya gini, teman-teman bisa lihat. Ini di belakangnya banyak lagi perahu-perahu. Jadi kenapa seru? Karena pertama kita akan ikut naik di atas perahu kayak gini. Si fotografer itu harus ikut join di dalam perahu. Oke, kita di dalam perahu, yang perahunya rame banget kayak gini. Cuma mereka, enaknya warga Banyuwangi itu, warga Muncar itu, kalau ada fotografer gitu, kita dibilang, wah wartawan, ayo kasih jalan gitu. Jadi kita pasti dapat akses atau dapat tempat untuk bisa masuk ke situ. Nah, kita ikut perahu. Di perahu ini, waktu pertama kali saya ke sana itu pengalaman menyenangkan, experience banget. Karena waktu saya pertama itu, saya nggak tahu kalau kita harus ikut perahunya sebegitu lama. Ternyata kita harus ikut perahu itu sekitar 2 jaman. Jadi dari 1,5 jam sampai 2 jam kita ikut di dalam perahu. Dan perahunya benar-benar ke tengah laut. Dan itu perahunya ada 50 lebih perahu yang join gitu. Dan perahunya deket-deketan gitu. Dan seru lah gitu. Kita untuk orang yang suka foto budaya, suka foto festival, itu pasti dapat banget tuh feel-nya, dapat banget ekspresi naturalnya si orang-orang yang join di perahu itu, dapat banget situasi kayak gini nih, kapalnya kita bisa lihat, dari foto ini kita bisa lihat foto yang, kalau saya bilang ini foto travel yang kuat, bercerita dan lengkap gitu. Kenapa kuat? Karena di foto ini saya dapat komposisi yang bagus. Saya ambil foto ini pakai lensa wide, terus posisinya saya
pegangan di belakang sini nih. Jadi saya pegangan sambil kayak meluk gitu, pegangan kayunya. Terus saya sambil pakai lensa wide gitu. Saya foto ini pakai lensa wide. Jadi betapa dekatnya si perahu-perahu ini gitu. Nah, dan kita harus naik ke perahu yang bawa sesaji gitu. Jadi untuk bisa motret, untuk bisa dapat foto petik laut yang bagus, kita harus naik di kapal yang bawa sesaji. Kenapa? Karena puluhan kapal yang lain itu akan ngikutin kapal yang bawa sesaji. Karena di dalam kapal yang bawa sesaji itu, yang mau dilarung ke laut itu, dia ada satu ketua adat yang akan ngasih tanda di mana dibuang. Jadi dia kasih tanda misal tek gitu, udah kapal jalan semua, nah semua tuh ngikutin. Nah ngikutin tuh nanti tiba-tiba pas ketua adatnya ngerasa, oh di sini nih tempatnya gitu, dia akan kasih tanda lagi. Terus nanti semua kapal yang bawa sesaji itu berhenti. Nah pas berhenti itu semua kapal yang lain akan ikut berhenti. Deng 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 gitu. Itu seru banget. Nah pas posisi itu ombak yang tadinya naik turun itu akan ketekan. Nah jadi kita bisa dapat kontras antara air laut yang putih kayak gini sama langit yang biru sama posisi kapal deket-deket gitu. Nah waktu itu jadi saya bawa dua lensa, bawa lensa wide sama lensa yang medium pakai 2470 gitu. Itu kepake yang untuk foto ini pakai lensa wide gitu. Nah foto ini juga saya udah beberapa kali untuk lomba itu menang juga banyak lah gitu. Jadi salah satu festival yang keren banget dan teman-teman harus ke sana gitu. Oke, itu festival petik laut Muncar gitu. Oke, jadi balik lagi ke foto travel kuat bercerita lengkap. Nah ini juga jadi masukan buat teman-teman untuk bisa bikin foto travel tuh seperti ini gitu. Jadi kuat itu kuat secara komposisi, kuat secara momen, kuat secara visual dari warnanya juga gitu. Warnanya birunya, kontrasnya ada merah, ada apa itu harus kuat. Kemudian foto travel yang baik adalah harus bercerita. Bercerita itu bagaimana? Berarti dalam satu frame itu udah bisa menceritakan banyak hal gitu. Jadi kita bisa dapat cerita keseruannya, ramenya acara itu. Kita bisa dapat serunya ombak-ombak yang nabrak ke si perahu ini gitu. Jadi kontras banget, langit biru dan lengkap. Jadi nah, karena kuat bercerita itu akhirnya kita bisa dapat sebuah foto yang lengkap. Gitu. Oke. Ini next ya. Nah, udah sampai ke tadi, habis motret festival, siang-siang, nah wajib juga untuk kita explore kulinernya Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi itu ada beberapa macam makanan yang enak banget gitu. Yang jadi favorit saya banget ya biasanya 3 ini. Saya suka nasi tempong, saya suka nasi pecel pitik, sama pecel rawon. Aduh itu enak banget. Gimana ya? Saya kurang bisa ceritanya, tapi ceritanya adalah saya cuma bisa bilang makanannya enak, pedas, murah, dan unik gitu. Kayak contoh kayak pecel rawon gini. Kita bisa dapat pecel yang combine sama rawon ini kayaknya cuma di Banyuwangi gitu. Terus kita bisa dapat nasi pecel yang pedas. Jadi pecel kan biasanya pakai bumbu kacang aja. Nah ini bumbu kacangnya dicombine lagi sama sambal-sambal gitu. Oh itu mantep sih. Kebetulan saya juga suka pedas gitu. Jadi selain tadi udah beberapa spot yang sudah saya info itu di hari kedua ya kita ngomongnya, itu tadi hari pertama udah. Nah masuk ke hari kedua kita explore petik laut Muncar. Nah, makan siangnya di mana? Nah, kita bisa pilih kuliner-kuliner ini di Banyuwangi. Sebenarnya banyak lagi kuliner yang lain, tapi yang menjadi salah satu favorit 3 ini. Ada lagi satu lagi itu ayam betutu. Tapi ayam betutu itu sebenarnya bukan dari Banyuwangi, dari Bali, tapi ada satu ayam betutu enak banget di Banyuwangi itu namanya, saya ingat banget, ayam betutu Mbak Timah. Wah itu teman-teman harus coba. Saya udah nyobain beberapa ayam betutu di Bali, di Jembrana, di Denpasar. Ketika saya nyobain ayam betutu Mbak Timah yang posisinya di Banyuwangi, wah itu enak banget gitu. Jadi kalau saya ke Banyuwangi, saya juga sering bungkus pakai pesawat gitu, pas balik. Nah itu dibawain karena keluarga saya juga suka sama yang pedas-pedas gitu teman-teman. Nah udah, terus masuk ke
festival yang keren lagi. Banyuwangi itu ada festival, namanya Festival Gandrung Sewu. Nah, ini di Gandrung Sewu. Jadi, Sewu itu 1000, Gandrung itu nama penari ya, kayak kegiatan menari di sana. Jadi, penari Gandrung. Nah, penari Gandrung itu riasannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini pas Festival Gandrung Sewu itu ada sekitar 1.200 bahkan lebih penari gandrung yang akan menari secara kolosal bareng-bareng. Itu juga salah satu festival yang keren banget, yang apa ya, yang pernah saya foto di Indonesia gitu. Selain Indonesia tuh banyak banget festival yang keren-keren, tapi 2 ini di Banyuwangi itu pioner banget lah buat saya. Maksudnya ini as you as photographer gitu, teman-teman harus punya kesempatan untuk motret 2 itu, Petik Laut dan Gandrung Sewu. Nah, di Gandrung Sewu ini biasakan motret itu jangan pas eventnya aja, tapi sebelum acara dimulai. Jadi kayak pagi-pagi kalau acara yang mulainya biasanya siang, jam 2 siang gitu, jam 2 siangan gitu. Itu mereka ini karena itu kolosal dan ribuan orang yang datang, itu ada penari-penari ini udah didandanin dari pagi gitu. Nah, ini contoh-contoh foto yang saya buat. Saya bikin foto portrait, persiapan gitu. Nah, just for info juga, Gandrung Sewu ini yang ngikutin, maksudnya yang jadi penarinya itu mulai dari SD sampai SMA. Gitu, mulai dari SD sampai SMA mereka mempersiapkan untuk satu hari event itu bisa 6 bulan sebelum tuh mereka udah gladi bersih bikin acara di tiap sekolah gitu. Jadi ada perwakilan sekolah-sekolah yang harus ngasih perwakilan untuk biar jadi banyak gitu. Dan mereka dari sistematis, maksudnya sistematis tuh tiap guru-guru narinya tuh udah dikasih tahu plot-plotnya. Jadi pas nanti gladi bersih yang utama tuh itu mereka udah bisa prepare, dan ribuan orang itu udah dikumpulin di satu lapangan untuk gladi bersih. Itu udah cepet banget mereka untuk bisa ngerjain konsep acaranya gitu. Ini pas persiapan ya teman-teman, wajib banget ke fotografer motret sebelum acara dimulai. Ini juga saya suka ngambil tadi abis saya konsep-konsep bikin foto-foto rapi, saya lebih explore untuk cari foto-foto yang lebih natural gitu. Jadi, nah di foto festival saya sering nyaranin buat teman-teman yang motret budaya atau motret ke acara-acara gitu, motretlah dengan 3 hal yang saya tulis ini: entire, detail, dan moment. Jadi ini juga konsep ini selalu saya pakai gitu, karena saya fotografer travel, saya sering motretin festival, acara-acara kayak gitu. Entire, detail, moment adalah udah harus masuk nih ke diri teman-teman gitu. Maksudnya kalau mau hunting ke festival, udah di konsep kepalanya harus dapat, gue harus dapat entire-nya, harus dapat detailnya juga, harus dapat momennya juga gitu. Nah, entire itu jadi mulailah dengan lensa-lensa yang cukup wide gitu. Jadi kalau saya suka bawa 16-35 atau 24-70, nah itu saya explore dulu tuh dengan lensa itu. Jadi kalau misalnya baru start festival, saya akan coba mengeksplor festival itu dengan lensa wide. Dengan lensa wide kita bisa dapat foto-foto entire, keseluruhan, situasi-situasi kita dapat. Dari situ kita juga jadi survei juga gitu. Kalau kita belum pernah motret di sana, kita jadi survei. Oh, ternyata setelah kita motret setengah jam gitu, dengan situasi luas kita dapat detail-detail yang akan kita yang harus kita ambil lagi gitu. Jadi kita tahu, oh ternyata ada momen ini nih, oh ternyata ada momen anak-anak si gandrung ini setelah dandan itu mereka akan selfie, itu kan momen-momen menarik ya. Oh, kita akan ngelihat, oke, udah kayak gitu mulai ganti lensanya ke lensa yang tele. Jadi saya dari wide tadi saya ganti ke lensa tele, saya ambil foto-foto detail-detailnya. Jadi detail-detail kayak gini itu saya ambil juga. Terus yang terakhir kita setelah tadi dapat wide, dapat detailnya, terus kita ambil momen. Nah, momen-momennya kita kejar juga gitu. Jadi
Menurut saya kalau teman-teman sudah melakukan tiga item ini, entire detail moment, setiap motret festival, pasti setelah sampai rumah tuh pas lihat file foto-fotonya di laptop gitu, itu oh ternyata gue dapet ya ini, oh dapet ya ini. Padahal tadinya nggak konsep mau ngambil itu, tapi ternyata oh teman-teman udah dapet detail-detail pernak-pernik bajunya atau apa kayak gitu-gitu pasti dapat gitu. Jadi kalau suatu saat dibutuhkan untuk majalah, bikin artikel kayak gitu, pasti ditanya Mas punya foto ini nggak, antingnya aja. Itu biasanya oh ternyata saya punya ya foto itu gitu karena kita udah terbiasa entire detail moment gitu. Terus di Gandrung Sewu kalau buat motret di Gandrung Sewu, kita butuh ID card. Jadi ini saran juga buat teman-teman fotografer tentunya yang nantinya next mungkin tahun ini nggak ada ya gitu. Tahun ini nggak ada. Saya belum tahu karena update-nya kayak sepertinya tidak ada gitu karena kita lagi efek pandemi COVID ini harus menghindari kerumunan-kerumunan, acara-acara yang sifatnya masif banyak orang datang gitu. Mungkin next year 2021 teman-teman punya kesempatan untuk motret di Gandrung Sewu, teman-teman harus hubungin cari orang lokal di sana, cari teman-teman guide di sana dan pastikan teman-teman punya ID card. Karena Gandrung Sewu itu tersistem secara rapi gitu. Jadi sama panitia tuh udah disiapin spot-spotnya fotografer di mana, spot penonton di mana. Kalau teman-teman nggak punya ID card, teman-teman akan jadi penonton yang umum gitu. Jadi nggak akan dapat, ya bisa ada kemungkinan tidak dapat foto yang menarik gitu. Jadi tapi kalau teman-teman punya ID card seperti ini, teman-teman bisa punya akses untuk paling nggak dapat view yang oke gitu untuk motret Gandrung Sewu gitu. Jadi ini juga penting, saya ingetin kalau nanti next year mau foto Gandrung Sewu, cari ID card ini. Gitu, cari ID card caranya gimana, hubungin orang lokal, cari guide yang ngerti. Nah, teman-teman harus dapat ID card untuk bisa motret di dalam Gandrung Sewu. Nah, tadi udah persiapannya, kita masuk ke acaranya. Nah, acaranya seperti apa? Acaranya kayak gini. Jadi sekitar 1.000 lebih penari itu akan tari secara kolosal. Kita akan banyak ngelihat, saya sebagai cowok bakal ngelihat wajah-wajah cantik dari penari itu gitu. Jadi banyak banget pilihan wajah yang wah ini menarik kalau kita pakai F yang 5,6 pasti atau ke bawah gitu, pasti akan fokus di satu tempat gitu, fokus di satu area, yang lainnya akan ngeblur. Nah, makanya kita harus pilih poin yang paling menarik gitu. Jadi teman-teman cari point of interest yang kira-kira wajah si gandrungnya ini, si penarinya itu yang apa ya, dia kalau dibilang di kamera tuh kamera banget gitu. Jadi fotogenik. Nah, jadi kita harus milih. Nah, ini saya pakai lensa tele, saya cari satu-satu yang wah, saya dapat ini wajahnya fotogenik. Nah, si dia ini saya tungguin, saya sekitar 15 menit karena durasi narinya itu sekitar 1,5 jam. Jadi mereka 1,5 jam nari kolosal bareng-bareng. Nah, kita bisa fokusin sekitar 15 menit untuk fokus ke poin yang kita pilih gitu. Kayak foto ini saya nunggu 15 menitan sampai akhirnya dia benar-benar lihat ke arah lensa saya. Pastinya saya foto ini pakai lensa tele. Jadi nggak janjian gitu. Saya pantengin aja, tungguin terus. Tiba-tiba dapat eye contact-nya, matanya ke lensa. Gitu. Jadi pilih poin yang paling menarik. Ini juga saran saya kalau teman-teman ada kesempatan untuk motret di Gandrung Sewu. Terus di Gandrung ini, nah ini juga. Jadi kalau tadi pakai lensa tele, ini pakai lensa wide. Oke, lensa wide atau 2470 atau wide itu posisinya dekat. Nah, dekat saya biasanya pakai dengan sudut lain, itu saya ngambil angle-nya dari angle bawah. Dari angle agak bawah kita bisa dapat kontras langit biru sama penarinya, debu-debunya dapat juga gitu. Jadi karena acara Gandrung Sewu ini dilakukan kolosal di pinggir pantai. Jadi pasti ada debu-debu debu-debu pasir-pasir pantai itu ngebul juga. Itu juga bikin foto kita jadi lebih kuat gitu. Nah,
Kalau yang sebelah kanan ini saya tulis itu berkreasi dengan angle yang unik. Angle yang unik maksudnya gimana? Nah, ini saya coba bikin konsep-konsep yang lain. Jadi untuk foto ini saya dapat foto ada refleksinya. Nah, caranya gimana gitu teman-teman? Caranya adalah teman-teman bisa pakai tab. Kalau ada HP-nya itu, HP-nya bisa ditaruh di depan kamera kita, bisa pakai tab atau HP atau apa. Nah, kita taruh karena kita pakai lensa yang wide, dia akan kelihatan tuh refleksi-refleksinya. Nah, itu sering saya lakuin juga kalau saya motret festival. Biar kita punya foto yang beda. Nah, ini foto ini nggak editan, langsung jadi di sana. Jadi saya pakai HP aja, saya taruh di depan kamera, saya foto. Gitu. Jadinya kita dapat foto kayak gini. Oke, dari Gandung Sewu kita jalan lagi. Nah, ini juga Gandung Sewu nih. Jadi, kalau ini foto Gandung Sewu tapi dari atas. Angle-nya dari atas, saya ngambil pakai tele juga. Nah, itu kelihatan kan teman-teman dari atas kita bisa lihat betapa banyaknya penari-penari yang gabung. Gitu. Oke, nah saya belum jelasin apa sih maksudnya story-nya Gandung Sewu itu gimana. Jadi Gandung Sewu ini dilakukan juga di Banyuwangi sana itu untuk sebuah perwujudan rasa syukur masyarakat Banyuwangi kepada Dewi Sri setelah musim panen. Ini melibatkan hampir 1.200 bahkan lebih. Kayaknya tahun 2019 kemarin itu sekitar 1.350 penari. Gitu. Saya udah 4 kali motret di sini. Terus event tahunan yang berlangsung udah 8 kali di Banyuwangi dan selalu jadi pertunjukan yang spektakuler. Jadi udah 8 kali teman-teman di Banyuwangi itu sampai tahun 2019 kemarin. Kalau misalnya tahun 2020 ini ada berarti jadi ada 9 kali gitu. Oke. Terakhir di Gandung Sewu. Nah, terakhir di Gandung Sewu ada saya share foto ini. Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah tadi saya ambil angle dari atas, kita setelah dapat foto-foto yang postcard, foto-foto yang umum gitu, cobalah berkreasi untuk bikin foto-foto yang beda. Salah satunya dengan konsep yang saya lakuin ini. Jadi saya bikin foto, saya tahu objeknya bergerak semua. Oke. Saya akhirnya setelah dapat banyak foto yang detail udah, yang keseluruhan udah, saya mulai fokus untuk pengen eksplorasi pakai slow speed. Jadi saya ambil foto ini pakai speed 1/10. Oke, terus 1/10 berarti kalau 1/10 itu kalau ada objek bergerak dia akan shake. Nah, saya dari foto yang dari konsep yang saya lakuin itu saya berharap memang saya pengen dapetin satu objek yang diam. Nah, satu objek yang diam dari dan ini nggak dikonsep gitu. Jadi saya udah mantengin aja nungguin dengan speed 1/10. Jadi untuk foto ini kalau teman-teman tahu dari 100 frame yang saya foto itu saya dapat 2 frame yang ada satu objek steady kayak gini, diam. Nah, menurut saya ini jadi foto yang menarik. Kita bisa cerita tentang movingnya si ini tapi tetap ada satu yang nggak shake gitu. Nah, dia diam gitu. Jadi jelas gitu. Nah, itu bisa dilakuin lah. Teman-teman juga bisa jadi referensi kalau mau motret-motret festival gitu atau apalagi ada lomba-lomba foto bisa dicoba juga konsep-konsep kayak gini. Gitu. Oke, Gandung Sewu. Nah, ini contoh setelah nari kita bisa bisa foto bareng sama penari-penarinya, ini sama teman-teman saya, peserta yang ikut workshop sama trip, saya ke Gandung Sewu. Jadi saya juga buka foto tour. Nah, ini beberapa klien saya, teman-teman saya yang ikut join di foto tour saya gitu. Ini sepertinya yang ini foto 2 tahun yang lalu, gitu, ini tahun 2018. Gitu. Oke, jadi wajib ya. Jadi di Banyuwangi itu ada Gandung Sewu, ada Petik Laut, teman-teman wajib ke sana. Dan festival-festival lain yang kalau saya bahas satu persatu mungkin 1 hari full 12 jam baru selesai. Gitu, teman-teman. Nah, tadi udah kita dapat festivalnya, dapat acara adatnya, dapat budayanya, kita terbang ke atas, langsung saya jalan lagi ke daerah ketinggian. Banyuwangi punya satu spot yang menarik banget namanya Kawah Ijen. Ini saya foto Kawah Ijen pakai drone. Pakai drone ini kelihatan jadi full kawahnya, dan Kawah Ijen mungkin teman-teman bisa cari informasinya karena banyak banget, dan ini jadi salah satu spot
Indonesia yang favorit juga buat kita fotografer dalam negeri maupun luar negeri. Orang-orang bule juga sering banget ke sini. Gitu. Ini Kawah Ijen. Di Kawah Ijen kita bisa dapat apa aja selain view-view kayak gini. Kita bisa dapat, nah ini juga sih aktivitas pagi setelah di sana ada penambang belerang. Nah, jadi penambang belerang itu dia harus ambil belerang dari bawah dari kawah terus dibawa naik ke atas. Nah, dari atas itu dari bawah tuh dipanggul. Nah, di atas tuh biasanya sekarang udah didorong. Kalau zaman dulu tuh masih dipanggul. Jadi untuk menuju ke kawasan ini kita posisi di bibir kawah gitu, di punggung atasnya kawah gitu. Untuk bisa menuju ke sini, kita harus untuk bisa menuju kita harus trekking selama kalau normally itu sekitar 2-3 jam. Kita jalan ke atas pelan-pelan itu 2-3 jam. Tapi sekitar 2 tahunan yang lalu, 2 atau 3 tahun saya lupa ya. Itu sudah ada mulai namanya gerobak-gerobak gini nih. Gerobak-gerobak gini kita bisa pakai jasanya juga buat dorong naik ke atas gitu. Mungkin yang buat orang-orang cukup umur gitu kan yang aduh saya udah nggak kuat deh Mas untuk trekking sampai atas sana gitu. Ya udah bapak-bapak gitu, bapak-bapak teman-teman bisa naik gerobak kayak gini. Nah, naik gerobak ini itu biayanya terakhir 2019 kemarin itu sekitar 700 sampai 800 ribu untuk naik dan turun. Kok mahal banget ya? Ya kalau menurut saya sih memang wajar harga segitu karena yang narik kita ke atas itu 3 orang. Jadi si penambang ini akan pastinya kalau dapat 800 ribu itu akan dibagi 3 orang. Terus kalau misalnya orangnya kebetulan kita berat gitu beban kita bebannya tinggi, yang narik itu bisa 4 orang timnya. Jadi 1 dorong, 3 narik gitu. Narik yang jalan yang cukup agak terjal yang harusnya aksesnya cuma bisa buat jalan kaki aja. Tapi kita duduk santai itu sampai atas, terus turunnya pun dianterin lagi gitu. Jadi akhirnya dari situ jadi banyak sekarang penambang belerang yang tadinya cuma kehidupannya totally dari ambil belerang dari bawah, terus ditimbang, dijual belerangnya. Sekarang banyak yang mereka jadi ini nih, ojek-ojek gini. Jadi ojek-ojek, apa ya, saya ngomongnya taksi, mereka ngomongnya taksi. Ya, jadi banyak yang jadi supir-supir taksi untuk ke Kawah Ijen gitu. Jadi kalau seandainya sehari mereka bisa dapat 1 aja gitu kan, alhamdulillah mereka bisa dapat 200 ribu, 250 ribu gitu. Itu udah sama gitu, sama yang mereka, saya pernah tanya kalau mereka nambang di kawah terus naik di bawah ditimbang sekali bawa itu bisa sampai 70 sampai 80 kilo. Itu kalau teman-teman lihat di pundaknya sini nih, itu tulangnya tuh karena mereka udah puluhan tahunnya itu kayak melengkung-melengkung gitu, kayak udah kapalan ya. Otot semua di sini karena mereka harus bawa beban 80 gitu dan harus jalan sekitar 3 jam di jalur yang ekstrim. Zaman dulu masih ekstrim banget gitu. Itu kita bisa Kawah Ijen, kita bisa motret aktivitas penambangnya, kita juga bisa foto kawah. Nah, ini salah satu foto yang berkesan banget buat saya. Jadi saya pernah waktu itu berapa tahun lalu menang lomba foto karena foto ini gitu. Temanya tentang vulkanologi. Jadi foto ini adalah posisi di kawah dan ini kalau teman-teman lihat orang ini ada di lagi nambang belerang, dan di sebelah sisi kanannya ini yang ketutupan asap tebal itu posisi kawahnya. Jadi teman-teman lihat foto ini, waktu itu saya kasih judul Hard Life from Ijen Crater. Jadi kehidupan yang sangat keras di Ijen Crater. Kerasnya gimana teman-teman bisa bayangin, dia ada di posisi belerang yang panas, terus mereka harus pakai besi itu sampai bongkahan-bongkahannya harus dikumpulin. Dari bawah sini masih harus dibawa naik ke atas dulu. Dia harus jalan bawa ke atas kawah itu sekitar 1,5 sampai 1 jam, pelan-pelan 80 kilo. Sampai atas, kalau sekarang udah ada gerobak, kalau zaman dulu sampai atas mereka harus jalan lagi ke bawah sekitar 2,5 sampai 3 jam lagi. Gitu, untuk baru ditimbang di
kawasan tempat penimbangan belerangnya. Jadi kayak gini. Nah, saya suka banget foto ini juga. Kenapa? Karena di foto ini menurut saya foto ini mendapatkan the soul of destination. Jadi dapat jiwanya lokasi si Ijen Crater itu. Gitu di sini kita dapat ada penambangnya, ada kepulan asapnya, ada belerangnya juga yang warna kuning. Terus orang ini seandainya foto ini nggak ada si penambangnya, ini orang akan membayang-bayang ini asapnya segede apa ya, luasnya area segede apa. Tapi ketika ada penambang belerangnya satu orang di sini, jadi poi kecil, jadi dimensi juga, itu langsung kelihatan betapa megah, betapa apa ya, kayak kalau saya bilang sih ekstrim ya dia kerja di situ gitu. Jadi pengalaman juga waktu saya di sini, ini kan foto dari jauh, karena sebelumnya saya deket sama beliau, saya motret deketin beliau pakai lensa wide. Nah pas saya lagi motret beliau, itu tiba-tiba si kepulan awannya, kepulan asapnya itu tiupan anginnya ke arah saya. Itu pas saya lagi foto kan saya deket, dia langsung si penambang itu langsung ambil kain, terus dia gigit gini, kain basah gitu, terus dia gigit, terus dia diem aja. Kan itu kan baunya nyengat banget. Nah saya cuma pakai masker, saya foto, saya bingung dong, bingung. Terus ya udah saya ikut tahan napas 30 detik, 40 detik, 1 menit, itu masih saya di dalam kepulan asapnya itu. Sampai saya bingung mau keluar kemana, saya nggak kelihatan jalan. Itu saya udah mulai nangis, air mata udah netes itu karena nyesek banget. Akhirnya kebuka sedikit, saya langsung lari. Jadi kebuka kelihatan daerah yang aman sedikit, saya langsung cepat-cepat ke sana, terus menjauh. Jadi di situ saya ngerasa salut banget. Mereka itu bertahun-tahun kayak gitu. Itu keren lah. Gitu ya. Teman-teman juga harus kesempatan motret penambang belerang kayak gini. Gitu. Next-nya di Ijen kita bisa dapat apa lagi? Di Ijen kita bisa dapat ini. Belum. Kawah Ijen kita bisa dapat ini. Jadi di Kawah Ijen kita bisa dapat foto landscape indahnya Ijen dengan aktivitas penambang belerang itu gitu. Jadi untuk foto ini foto yang memang saya konsep. Jadi karena saya pengen punya cerita foto travel yang kuatnya dari sisi saya dapat penambangnya, saya dapat yang foto kanan ya teman-teman bisa lihat yang orangnya ada satu itu, saya pengen dapat penambangnya, saya pengen dapat betapa tingginya dia harus naik dari bawah ke atas, gitu penambangnya harus naik dulu, bawa manggul ke atas, dan di sini juga saya bisa nunjukin pusatnya si penambang ini cari belerang, gitu. Nah, terus asapnya, kepulannya, akhirnya saya konsep foto ini saya bikin foto konsep gitu. Ya seru sih Ijen, never ending lah. Pokoknya biarpun saya udah sekitar 6-7 kali ke sana, tetap kalau ke Banyuwangi punya waktu malam-malam jam 1 malam start gitu, berangkat ke Ijen gitu. Oke, next-nya. Oke, sebentar lagi. Nah, ini documentary photo and video with Canon EOS R6 gitu. Jadi alhamdulillah baru ini saya 10 hari yang lalu saya baru dari Taman Nasional Baluran untuk kebetulan saya ada proyek yang kerjasama sama Kementerian KLHK sama ada Kemenkop juga, kemudian Koperasi sama ada Kemenpar juga, itu untuk bikin proyek foto video tentang Baluran di masa new normal di Taman Nasional gitu. Jadi kenapa Baluran? Nah, kenapa Baluran kan bukan Banyuwangi, Mas? Bukan Baluran itu bukan posisinya tidak semuanya di Banyuwangi, biarpun ada beberapa area kecil itu ada di Banyuwangi, tapi ini jadi destinasi favorit juga. Kalau teman-teman ke Banyuwangi pasti langsung tingnya itu, saya harus ke Baluran juga gitu. Nah di Baluran saya kemarin bikin ini, kebetulan baru launching juga EOS R6 gitu. Terus dari Canon, dari pihak Canon, akhirnya saya dikasih kesempatan untuk nyobain EOS R6 sama lensanya yang 600 mili. Jadi saya, kalau teman-teman lihat yang sebelah kiri ini saya pakai EOS R6,
terus pakai lensa 600 mili, extendernya 2 kali, jadi itu jadi 1200. Nah, ini aktivitas yang kita lakukan saya dan tim. Jadi saya ke sana bawa satu mobil. Di mobil itu kita isi semua bawa bermacam peralatan karena di sana itu sekitar totally 10 hari di dalam kawasan Taman Nasional yang Taman Nasional Baluran itu masih belum dibuka untuk umum. Jadi memang kita bikin project, foto, video untuk menyambut new normal lah. Jadi menyambut kalau nanti Taman Nasional sudah dibuka, kita punya ada beberapa video dan fotonya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga gitu. Untuk penyambutan lah gitu pokoknya. Nah, senangnya kenapa? Senangnya adalah karena saya sebagai travel photographer nih, karena efek pandemi ini, saya sekitar 3-4 bulan tuh benar-benar stay di rumah. Benar-benar stay di rumah, terus nggak keluar, ya istilahnya kita jaga diri di rumah, ya nggak pergi jauh, nggak kemana, ya cuma di kawasan-kawasan sekitar rumah aja. Nah, dapat project yang kayak gini nih, kamu bisa ke dalam Taman Nasional, dan Taman Nasional itu lagi nggak ada pengunjung yang datang, terus dapat rezeki juga dipinjemin sama Canon untuk nge-review juga EOS R6, kamera paling barunya. Terus ya udah itu jadi kayak wah, saya sampai Taman Nasional, terus saya ke sana akhirnya memang Taman Nasional Baluran itu ada satu jalan yang halus jalannya. Jadi akses dari pintu gerbang tiket sampai Pantai Bama itu jalannya halus mulus. Jadi paling enak explore Baluran itu menurut saya, karena saya udah beberapa kali ke sana, adalah pakai sepeda. Akhirnya saya bawa sepeda lipat saya. Kita siapin peralatan, tripod video, tripod foto, bawa semua, peralatan kamera, bawalah semua, bawa drone juga kita bawa, terus kita ke sana. Saya bawa mobil dari Jakarta sampai Banyuwangi, itu berempat tim saya. Udah, oke, sampai Taman Nasional, kita izin, terus udah akhirnya oke, mulai stay di sana. Jadi apa aja yang kita lakuin di sana? Yang kita lakuin adalah membuat konten-konten yang ya untuk ngadepin new normal itu tadi gitu. Nah, senangnya adalah gimana? Senangnya adalah di sana udah karena Taman Baluran juga udah ditutup selama 4 bulan sampai saat kemarin saya ke sana. Jadi binatang-binatangnya itu jadi keluar semua. Jadi kayak mereka nggak ragu kan, maksudnya kan udah lama nggak ada orang, jadi kayak back to normal gitu, mereka jalan-jalan, jadi binatang saya dapat banyak banget. Terus kalau teman-teman lihat saya pakai sepeda lipat gini, jadi pagi-pagi jam 5 itu saya udah mulai goes, bawa kamera satu gitu kan, itu saya goes. Nah di goes saya tuh di jalur saya goes itu ada rusa melintas, ada merak, ada kerbau, kadang kita harus berhenti dulu, kalau sama kerbau tuh harus jaga jarak gitu kan. Sometimes kita ngelihat banteng juga. Waduh, seru banget lah gitu, banyak monyet. Nah, contoh-contoh foto yang saya ambil pakai R6. Ini saya mau tunjukin ke teman-teman. Pak Yose, masih aman? Aman, lanjut. Aman ya, lanjut ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi, saya ambil ini contoh foto yang saya ambil di Baluran, ini pakai R6, mirrorless-nya Canon. Ini saya ambil, itu ada eksifnya, saya pakai lensa RF yang 70-200 di sini. Terus saya ISO-nya setting di 500. Terus f-nya 5,6, speed-nya 1/800, clarity-nya +4. Nah, jadi di produk yang terbarunya Canon ini ada namanya Clarity. Clarity itu kita bisa nambah ketajaman, jadi bikin fotonya tuh sharp-nya tuh benar-benar keluar. Nah, di R6 nih udah ada nih, kayaknya di One DX Mark III juga ada yang, tapi saya kebetulan nyobanya yang R6. Nah, ini saya pakai banget buat bikin foto-foto yang langsung gitu, maksudnya ini foto ini saya ambil itu langsung apa ya, kerutan-kerutan, istilahnya kalau kita motret nenek-nenek tuh yang kerutnya ini, foto itu bisa langsung jadi dari kamera. Jadi foto ini saya share-nya semua filenya JPEG. Jadi saya nggak editing dari RAW sama sekali untuk beberapa foto yang akan saya share. Nah ini itu udah keluar. Detail-detailnya, sharp-nya tuh keluar banget. Nah ini foto. Jadi
foto ini saya ambil di Pantai Bama. Itu ada monyet, kalau Pantai Bama pas surut itu banyak monyet-monyet yang turun ke pantai untuk cari kepiting. Nah, ini saya dapat momen menarik banget. Ada satu ibu-ibunya si monyet ini, makaka ya namanya kalau bahasa Latinnya, itu gendong anak sambil cari makan. Aduh, ya suka lah, saya sih suka banget sama foto ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat detailnya setelah saya zoom, kayak gini. Gitu, dengan ISO 500, clarity-nya plus 4, kita bisa dapat foto seperti ini. Terus selain monyet, saya juga dapat binatang-binatang yang lain. Contohnya apa nih? Ini juga, oh ini masih monyet ya. Jadi saya dapat, bentar, ini monyet, namanya Macaca javanicus. Jadi ini pas posisinya backlight, strong banget gitu, di foto yang kanan nih. Ini si R6 ini juga dapat fokusnya cepet banget. Jadi si R6 ini ada yang foto kiri bawah nih, dia ada animal eye detection gitu. Jadi ke mata-mata binatang gitu langsung tak cepet aja gitu, dapat fokusnya cepet banget gitu. Jadi biasanya kalau kamera-kamera yang masih agak ini tuh untuk ngambil backlight gitu agak sulit. Nah di backlight pun dengan tadi clarity naik, saya juga setting kontras di picture saya turunin. Jadi posisi fotonya nggak jadi kayak siluet gitu. Jadi detail-detail di dalam posisi exposure gelap itu masih keangkat gitu kayak foto-foto ini. Nih saya dapat foto monyet, foto makaka lah kita ngomongnya makaka. Ini dapat juga keren. Terus ada lagi ini cekakak sungai atau kingfisher. Jadi ini juga saya ambil juga di sana pakai R6 juga dapat kayak gini, itu kontras banget, warna dia biru, di posisi backgroundnya itu pohon-pohon hijau kekuningan. Terus ini ada satu video. Jadi bikin konten untuk Taman Nasional tadi, konsep-konsep video 1 menit kayak gitu, terus banyak lah tentang new normal gitu. Jadi bagaimana video tadi nyeritain si Kingfisher ini perkenalan diri dulu, saya punya nama ini, orang tua saya siapa, saya bisa ditemuin di Taman Nasional Baluran. Jadi kalau teman-teman kesini, teman-teman juga harus motret saya juga, konsepnya kayak gitulah. Gitu, dan si Kingfisher ini nungguin nanti kalau udah Taman Nasional Baluran buka, kita bisa ketemuan nih gitu. Oke, jadi suruh sabar dulu gitu. Terus next. Udah dikit lagi kok slide-nya. Ini juga saya tes R6 di low light. Jadi saya motret ini kerbau. Ini pakai lensa 2470, kasih sinar sedikit, kecil banget sinarnya. Karena kalau terang banget kerbaunya lari, jadi ini pakai continuous light sedikit. Teman saya nyalain. Ini kerbaunya udah siap-siap, udah ready kalau tiba-tiba kita terlalu dekat dia bisa ngejar ke kita. Nah, ini pakai EOS R6, lensanya 2470, ISO-nya teman-teman saya pakai ISO 10.000. Dan lihat teman-teman noise-nya juga kayaknya tipis banget gitu. Maksudnya terus saya pakai f28 sama speed-nya saya handheld 1/8. Jadi saya pakai IS-nya, saya nyobain stabilizer-nya si Canon ini untuk motret dan 1/8 second oke gitu. Menurut saya
saya dapat semuanya nih performanya di malam hari ini. Jadi malam-malam kita explore keliling-keliling, kita dapat kerbau yang lagi ngumpul di satu pohon. Nah, pohon ini kalau siang namanya pohon Raisa gitu, karena pohonnya jomblo sendirian. Nah, mereka karena mungkin kasihan si pohonnya jomblo akhirnya ditemenin gitu malam hari. Ini juga dapat kerbau, terus dapat ini juga salah satu ikonnya Baluran, ikonnya Taman Nasional Baluran, banteng, Bos Jovanicus. Nah, itu kalau teman-teman tahu di DataScript itu ada satu teman kita di DataScript yang di DataScript yang namanya Jovan. Nah, mungkin orang tuanya terinspirasi dari nama banteng ini. Nama latinnya banteng, Bos Jovanicus. Gitu. Terus ada lagi dapat lutung juga di sana. Oke, terus ini juga dapat rusa juga. Rusanya pakai R6, lensanya 600 mili, extender RF 2 kali. Nah, ini saya foto rusa itu memang kita untuk dapat rusa yang detail kayak gini di padang savana gitu, kita harus foto dengan lensa yang tele banget. Kalau teman-teman cuma pakai 200 mili, menurut saya sih susah untuk dapetin foto kayak gini. Nah, rezeki saya bisa pakai 600 mili, pakai RF 2 kali extendernya, jadinya bisa 1200. Jadi saya motret ini pakai ISO 500, memang siang hari, f-nya 22. Karena lensa yang saya bawa ini lensa 600 mili ini diafragmanya cuma 11. F-nya 11, jadi kalau kita pakai extender 2 kali jadi f22. Tes fotonya pakai speed 1/400. Ini juga ini saya pakai monopod saya fotonya karena agak jauh objeknya. Terus clarity-nya saya +3 di sini. Saya dapat rusa-rusa kayak gini, ini rusa jantan, yang sebelah kanan rusa betina. Seru lah gitu, healing banget lah. Terus ini saya juga dapat. Nah, ini ada cerita sedikit. Nah, rusa ini pas bulan Agustus sekarang ini lagi musim kawin. Nah, karena musim kawin mereka tuh kasih hiasan di kepalanya itu kayak mahkota. Mereka si jantan tuh buat menarik betinanya, dia akan cari-cari kayak gini-gini tuh di kepalanya biar menarik mungkin ya. Nah, ini saya juga kemarin karena ada kesempatan 6 harian buat motret rusa, jadinya saya di kepala saya ada konsep, wah gue harus dapat nih konten-konten rusa yang pakai mahkota-mahkota gini. Nah, saya dapat ada yang modelnya kayak gini, ada yang rumput kering doang, ada yang daun, ada yang lebay banget nih kayak yang sebelah kanan nih. Ini lebay banget dia, terlalu banyak ya, tapi kayak gitu itu menarik banget. Gitu. Ini saya juga pakai lensa yang panjang juga fotonya. Terus saya juga dapat foto di sana di Baluran itu ada kangkareng namanya. Kangkareng perut putih, ini saya juga dapat. Itu juga oke juga. Banyak, maksudnya kita bisa dapat burung seindah ini di Taman Nasional Baluran. Gitu. Nah, banyak banget di Baluran tadi. Mungkin itu yang di Baluran. Sebenarnya masih banyak banget, ada merak, ada apa mungkin, tapi saya nggak bisa share di sini karena keterbatasan waktu juga. Pokoknya kemarin saya sekitar 6 harian. Saya kebetulan ada acara lain, jadi harusnya kita proyeknya 10 hari, tiba-tiba ada kerjaan yang lain lagi mendadak gitu, jadi saya cuma 6 hari di sana. Saya dan tim itu dapat juga foto dan video macan tutul, dapat macan tutul, dapat merak, dapat burung-burung yang lain gitu, banyak lah gitu. Jadi mungkin nanti next bikin Zoom sendiri yang khusus bahas tentang ekspedisi tim saya ke Taman Nasional Baluran. Oke, nah ini saya juga ngasih pesan sedikit tentang sukses di dunia travel fotografi. Gitu Pak Yase. Terima kasih. Wah, panasnya luar biasa. Kita nyampe lagi nih. Oke, wah nggak kerasa waktu udah jam 11.30. Oke. Iya, betul. Seru banget kayaknya. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang udah masuk. Oke, siap. Ini karena waktunya sangat terbatas. Share dulu ya. Oke, ya. Karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Nanti kita jawab singkat dan padat aja ya Mas Ranar ya.
Oke. Oke, sekarang coba saya lihat dulu pertanyaannya. Buat teman-teman yang Pak Yase, sorry, saya ya, boleh setel video yang tadi sambil ke setel nggak apa-apa ya? ya boleh, Soalnya ini silakan. banyak yang komen videonya tadi nggak ke setel. Oh, oke, Oke, siap. nggak apa-apa sambil kita ini pertanyaan. Yuk, silakan. Oke. Sebentar. Kalau nggak pertanyaan dulu ya Pak Yasen, nanti kalau memang ini terakhir aja kita buat sebelum penutupan. Ya, sebenarnya tadi ada juga di chat itu beberapa rekan juga ada nampil videonya tapi terputus-putus. Iya. Oh ada Ya, yang mungkin bisa itu jalan masalah juga ya. koneksi. Oke. Siap. Langsung aja ini pertanyaan. Kalau Canon ada dari Ines Andesrina. Ini cepat nih. Pertanyaan, kalau Canon ada program tukar tambah secara rencana upgrade tapi sayang dengan aset Canon yang sudah ada. Nggak perlu tukar tambah Mbak, beli aja yang baru. Karena kalau tukar tambah itu sayang ya, dihargainya terlalu rendah, jadi mending disimpan karena sebagai kamera second, nanti upgrade ke yang baru. Oke. Apalagi R6 sama R5 udah open pre-order. Kayaknya Iya, ya. Oke, selanjutnya foto yang mana pakai EOS R6 dan menggunakan RF-DO 600 sampai 800 mm dari Januar Kurniawan. Kayaknya yang di baluran tadi ya, Mas. Tadi yang di baluran yang rusak, yang RF 600. Oke. Lanjut. Semoga Mas Januar tadi sempat menikmati foto-foto di baluran. Bagi Mas Ranar, untuk eksplor Banyuwangi secara keseluruhan perlu berapa hari ya? Oh, seminggu, setahun juga Nggak bisa habis ya, saya. Kayaknya tadi Mas Ranar aja ceritanya aja bisa berhari-hari ya. Apalagi iya nih, ceritanya berhari-hari. Jadi silakan teman Mas Daniel Lee itu browsing dulu mau kemana yang pas. Tapi 3 hari oke sih Pak Yase. Kalau misalnya minimum kayak 3 hari ya. minimal 3 hari lah. Minimum 3 hari, tapi teman-teman harus sudah tahu mau kemana aja supaya di sana juga nggak bingung kemana, malah terbuang waktu percuma. Benar, jadi itinerary-nya harus dibuat nih. Sunrise-nya kapan, sunset-nya kapan, motret siang kapan, makannya kapan, ya kan? Jangan acak efektif gitu. Ya waktu. Iya, harus efektif. Terus filter set apa yang digunakan oleh Mas Ranar? Nah, tadi saya pakai filter set GND Soft, GND Reverse, lengkap sih GND Soft, Reverse, Hard, ND, gitu Pak Yase. Berarti ya ada CPL juga. Karena sesuai filter-filter itu memiliki peruntukannya masing-masing. Iya, benar. Dan kondisi yang kita hadapi. Nanti mungkin yang tanya itu bisa japri juga biar lebih jelas. Terus gitu. Mau tanya Om, sebelum ambil foto izin foto dulu nggak sama para nelayan atau langsung foto aja? Oh, ini yang di petik laut tadi ya, yang di petik laut ya. Yang kalau yang nelayan pagi-pagi itu nggak perlu izin sih ya, izinnya cuma Pak kalau foto ya Pak gitu. Ya mereka happy aja gitu, makanya enjoy banget di sana. Apalagi pas event petik laut, nggak tahu kenapa ya di Banyuwangi itu mungkin udah brainstorming juga buat mereka dengan kalau event budaya itu mereka harus open di foto gitu. Jadi biar promosi dari pemerintah daerahnya juga jadi lebih cepat gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ya, izinnya izin itu aja lah. Ya, di kita ya. Kayak gitu. Itu sama pertanyaan tadi dari Aswita Hanafiari, sama pertanyaannya dengan Mas Imam Nugroho, semoga menjawab ya. Selanjutnya dari Flora Rikin, keren sekali Mas Ranar. Wah. Thank you. Terus lagi ada kalau motret sunrise atau sunset pakai filter apa? Tadi udah dijelaskan. Atau kalau mau detailnya silakan japri ke Mas Ranar. Terus bukan mau tanya, hanya mengungkapkan emosi. Waduh, ini ada yang emosi sama saya. Karena sudah lama nggak motret dan barusan lihat foto bagus banget. Oh ya, ini high skill banget kok fotonya. High skill Pak, high skill. Lagi eksis nih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Asbita Hanafiari. Festival Petik Laut setiap bulan apa Mas Rana? Nah, Festival Petik Laut itu setiap bulannya antara September dan Oktober. Nanti untuk jadwal detailnya itu biasanya dari Calendar of Event-nya Banyuwangi. Oke. Gitu. Tapi belum ada update ya tahun ini dilaksanakan. Tahun ini update saya waktu sebelum COVID itu tahun lalu saya dapat infonya tuh Oktober, Pak Yase. Ya. Tapi kayaknya nggak ada deh.
Waduh, Nanti sayang. saya update. Sayang banget sih. Oke. 2021 lah, hajar lah. Kita Ya, udah berarti masih happy lah kita masih punya 2021. persiapan cukup panjang ya. Referensi fotonya dulu. Pertanyaan yang sama itu diajukan oleh Hafiz Halatas. Semoga menjawab. Selanjutnya, dari Imam Nugroho lagi. Untuk motret di atas kapal laut itu kan bergoyang. Bagaimana cara mempertahankan objek foto supaya tidak shake? Silakan. Nah, kalau saya ada konsep kalau motret handheld, apalagi di benda-benda yang gerak, minimal speednya 1/200. Minimal speed 1/200. Saat teman-teman motret kita berdiri di perahu kayak gitu, goyang-goyang, speednya minimal dikasih 1/200 aja. Ke atas lebih bagus. Jadi kalau teman-teman bisa motret 1/500, 1/1000, 1/800, pastinya insya Allah pasti. Apalagi kondisi terang ya, seper-200 itu harusnya aman ya. Aman. Oke, selanjutnya dari Mas Edi Fahmi. Mas tanya dong, boleh. Motret Gandrung Sewu sebagai penonton biasa itu angle-nya nggak oke. Ada beberapa fotografer punya akses untuk motret dari depan tribun VVIP. Bagi-bagi info dong gimana cara mendapatkan akses motret di tempat istimewa itu. Wah, itu ikut tripnya Ranar aja langsung dapat. Nah, itu silakan Mas Ranar. Tapi udah dikasihin ya tips and iya, tapi teman-teman bisa kontak ke guide sana. Kalau memang punya guide sendiri di sana, pastiin guide-nya itu berkompeten untuk bisa dapetin ID card itu, karena ID card-nya nggak banyak banget juga Pak Yase. Gitu. Terbatas ya ID card. Iya. Berarti harus jauh-jauh hari. Iya. Setelah pandemi ini segera selesai, jadi kita segera menyerbu Banyuwangi. Oke, ada dari Flora Rikin, Mas Ranar. Apa acara petik laut barengan dengan acara Gandrung Sewu? Biasanya beda 2-3 minggu. Jadi nggak bisa nggak bisa dilanjut terus. Ya bisa lah kalau mau stay sebulan dapat dua-duanya. Pas ya, oke. Siap. Oke, berarti 2-3 minggu nggak sampai barengan. Kayak gitu. Oke, selanjutnya dari Mas Yohanes Prasnowo, kapan Festival Gandrung Sewu biasanya diselenggarakan? Biasanya September Oktober juga Pak Yase. Oktober ya. Update terbaru terbaru belum ada juga. Kayaknya masih libur nunggu. Untuk tahun 2020 nih. Oh, kemungkinan besar. Iya. Sayang banget sih memang. Selanjutnya pertanyaan dari Ines Andesrina. Kalau motret Gandrung Sewu, apakah saat acara berlangsung fotografer bisa leluasa berpindah posisi? Atau kalau kita sudah berada di satu spot, kita hanya bisa motret dari tempat itu saja? Nah, jadi dengan tadi, kenapa ID card-nya dibatasin? Itu di ID card itu kita jadi dapat spot, kayak kita dapat di tribun D atau di tribun A, di tribun C. Nah, untuk di kawasan tribun itu kita masih bisa geser sana sini, cuman ya udah di area itu aja gitu. Oh, oke. Itu pentingnya kita memperoleh ID. Benar. Karena dengan ID itu sudah ditentukan kita dapat spotnya di mana. Nah, setelah dapat kalau penonton sendiri nggak bisa untuk keliling-keliling. Siap. Terima kasih Mas Ranar. Semoga menjawab. Selanjutnya, pagi Mas Ranar dari Rika Novia. Untuk memotret Festival Gandrung Sewu ini kan momen sangat penting. Sedangkan ada foto Mas Ranar menggunakan lensa tele dan lensa wide. Jika menggunakan satu bodi kamera, ada tips dan trik agar bisa ganti lensa tanpa kehilangan momen. Ya, monggo. Tips dan trik ganti lensa. Nah, jadi kalau gini, saya biasanya kalau misalnya zaman dulu saya sering sebelum punya kamera 2 kayak sekarang gitu, saya dulu kamera bodinya juga body only 1 gitu, tanpa lensa. Jadi saya punya kamera 1 aja, 1 body. Nah, biasanya saya kalau kayak Gandrung Sewu saya pakai 70-200 nih yang standby. Nah, kalau tiba-tiba si gandrungnya itu mendekat dan maksudnya kita foto dulu karena kan acaranya 1,5 jam. Jadi lama, fokusin untuk dapat yang tele-telenya dapetin, detail-detail dapetin. Udah sekitar 45 menit. Nah, 45 menit sisa bisa kita explore pakai lensa wide. Jadi jangan kalau istilahnya jadi fotografer tuh jangan bingungan, waduh ini ganti jangan gitu, udah biarin aja, kita tahu durasinya 1,5 jam, ya 45 menit pakai itu. Nah, tapi saya biasanya pakai point 1 itu, jadi saya ada tas kecil yang khusus untuk lensa. Tapi kalau momennya penting banget dan wah ini keren banget kalau langsung wide, ya udah langsung copot. Nah, 1 tas kecil itu isinya just for lensa doang. Langsung ganti, yang lensa telenya masukin ke tas itu lagi gitu. Oke, siap. Itu tipsnya dari Mas Ranar. Atau bisa juga menggunakan lensa sapu jagat ya. Iya, sapu jagat juga bisa gitu. Oke, selanjutnya dari Mas JP Wardana. Mas, kalau foto pakai drone di Kawah Ijen ada izinnya nggak, Mas?
ada izinnya. Nah, jadi kayak untuk ngedrone di Ijen itu teman-teman harus izin di pas reservasi bawah ya, nanti ada bayar juga. Ya. Nah, biasanya kalau saya kan kayak gini ada bareng sama proyek-proyek. Kalau sampai ngedrone tuh kayak di Baluran kemarin bisa ngedrone karena saya dapat simasi untuk bisa emang proyek gitu kan, proyek kerjasama di sana. Iya. Gitu. Selanjutnya, apakah jasa gerobak juga sampai gendong turun naik ke bawah kawah? Kayaknya enggak ya. Cuma sampai puncaknya aja. Kalau enggak gerobaknya bisa hancur. Iya. Kalau enggak, dari Padante. Pagi Padante, siang ya. Jangan Padante, mosok digendong ke bawah, janganlah. Ya. Karena cukup curam ya itu. Iya, cukup curam, bahaya. Bahaya malah. Oke, dari Mas Rudi Susanto. Foto-fotonya melalui proses editing tidak? Saya jujur untuk motret banyak JPEG juga gitu. Jadi saya memang ngejar foto itu kalau bisa 80% udah dari kamera selesai. Jadi kenapa saya akhirnya invest filter apa. Jadi editing ada kalau memang itu parah banget. Tapi kalau nggak masih aman, saya jarang. Jadi editing nggak terlalu. Maksudnya foto edit gitu nggak terlalu banyak. Ya ibaratnya editing itu adalah make up. Jadi fotonya udah bagus dulu, aja, udah jadi benar, dulu ya tinggal dipoles gitu. Jadi itu yang paling utama. Oke, dari Mas Edi Fahmi selanjutnya. Di Baluran masih ada penampakan macan enggak? Kirain penampakan. Ya tadi makanya saya bilang. Jadi saya 6 hari di sana. Proyek kita tuh 10 hari di Taman Nasional. Itu 3 hari 3 malam tuh saya nungguin motret macan tutul, untuk motret foto dan video macan tutul. Tapi kebetulan karena saya harus balik duluan, akhirnya saya balik. Tapi kita udah tahu lokasinya macan tutul di mana, karena kita kerja sama rangernya sana, dapat guide di sana, dikasih tahu cara. Maksudnya kita dapat caranya juga untuk motret macan tutul seperti apa. Nah, akhirnya saya pulang, besok malamnya tim saya dapat video dan fotonya macan tutul. Macan tutul, berarti masih ada ya. Masih banyak macan tutulnya. Gitu. Oke. Selanjutnya ini beberapa teman video nggak ke-play, video nggak keputar. Oh, mungkin nanti Mas Ranar bisa diupload di Instagramnya ya. Oh iya, benar. Ya, nanti cek di Instagram Ranar Pradipto Indonesia. Kalau diputar lagi nanti belum tentu keputar juga oleh teman-teman. Iya, benar. Sebagian ada yang keputar, sebagian enggak karena tergantung. Oke, selanjutnya waduh, udah 11.42, mungkin tinggal 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Pertanyaannya dari Jumta Jaya. Kapan waktu yang pas untuk ke Kawah Ijen dan perlengkapan apa yang wajib dibawa? Waktu yang pas untuk ke Kawah Ijen tadi yang saya share, mulai bulan Juni sampai Oktober. Jadi kalau bisa jangan pas musim hujan ke sana, karena teman-teman di Kawah Ijen tuh nggak banyak tempat untuk berteduh, dan kita harus mulai trekking itu sekitar jam 1 malam. Ya. Mulai jalan, kalau tiba-tiba hujan deras, wah teman-teman akan bingung harus ngumpet di mana gitu, dan itu dingin banget. Jadi saran saya ke Ijen itu pas musim kemarau ya, after Juni itu udah oke lah, langitnya juga lebih banyak cetarnya. Peralatannya gitu. Ya mungkin peralatannya ya kayak kita trekking aja, trekkingnya trekking santai lah. Masker, nah itu masker tambahan lah kalau di Ijen. Bener-bener masker yang apa ya, yang ada filternya di dalam. Iya, yang ada filter yang kayak buat orang milok-milok gitu loh, ngecat-ngecat itu juga penting. Karena bukan masker yang buat COVID ya, masih tembus gitu. Masih tembus, benar. Ya, oke. Gitu. Selanjutnya kalau punya modal juga beli kacamata juga karena pedih sekali. Benar. Ya. Makanya tadi saya cerita kan, saya pas motret penambang itu pas deket asapnya benar-benar saya sampai nangis, dan penambangnya tuh masih stay aja. Hebat lah mereka tuh. Keren. Oke, terus selanjutnya di mana saja lokasi spot untuk objek di Taman Nasional Baluran? Mungkin sepanjang Baluran itu ya. Sepanjang Baluran, kita ngomong wildlife, maksudnya kita foto-foto wildlife, foto satwa di lokasi mereka tinggal. Itu kadang ada spot di situ gitu, cuma memang kalau wildlife itu emang butuh sabar, saya kemarin juga bikin paranet juga untuk cover saya biar nggak kelihatan sama satwanya, jadi cuma lensanya doang. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita siapin sih. Kalau paling oke-nya di Bama, di Savana Bekol paling banyak satwanya. Wah, terima kasih Mas Ranar. Oh, masih banyak sekali pertanyaannya. Mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Sekarang udah 11.44 juga. Iya, betul. Karena kita masih ada kuis pengumuman pemenang dan juga teaser selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke kuis. Aku ada pertanyaan Pak Yase. Nanti ya. Oke, ya. Siapkan, nah ini jangan lupa nih di chat ya, di chat ya.
bukan di Oke. Q&A ya, di chat. Pertanyaannya pertama. Jadi gini, dari teman-teman, saya ada pertanyaan buat Ya. yang udah mantengin dari tadi gitu. Jadi ada 2 pertanyaan dan 2 pertanyaan ini dapat merchandise dari saya gitu. Jadi saya punya Oh, kaos potret Indonesia, tulisannya keren. kaos potret Indonesia dari Mas Rana. Warnanya merah, Canon banget. Nah, oke. Coba ya. Pertanyaan Ya, pertama. Gandrung Sewu sudah berjalan berapa kali sampai tahun kemarin, 2019? Ya, mulai dari wow, banyak sekali. Oke, nanti pemenangnya dipilih nanti Mas ya. Oke, siap. Itu dua. Cukup. Udah banyak sekali. Cukup. Udah Duluan ya. dapat. Oke, ini berapa pertanyaan nih merchandise-nya dari Mas Ranar? merchandise-nya ada 2. Ada 2. Oke, pertanyaan kedua dari Mas Ranar, silakan. Jawabannya mau di-share sekarang? Oh, boleh. Kan udah dikasih dijawab kan ya. Ya. Jadi jawabannya benar, 8 kali. Jadi Pak Yasin nanti 8 dipilih kali. yang ngeklik 8 pertama kali ya. Ya, Oke. Dan pertanyaan yang kedua. Wah, ini nama Latin Banteng Jawa. Wah, itu nama Tadi tim. udah gue jelasin tuh. Wah, banyak tahu loh. Luar biasa. Iya. Wow. Ini menyambut ini nih teman salah satu bos Jovan juga. Ternyata teman-teman sangat konsentrasi sekali ikutin acara ini. Keren. Oke, udah cukup. Ya, ya benar. Jawabannya bos Jovanikus. Oke, sekarang pertanyaan untuk memperoleh merchandise dari Canon. Yang pertama, sebutkan julukan untuk Banyuwangi. Tadi udah disebutin oleh Mas Ranar di awal. Banyuwangi itu adalah ya. Wow, benar-benar menyimak nih teman-teman. Cukup. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ada tiga merchandise dari Canon Datascript ya. Yang ketiga itu mana tadi ya? Sebutkan 3 tips dalam memotret festival yang disebutkan oleh Mas Ranar tadi. 3 tips. 3 tips ya. EDM. Ayo. EDM. Ayo. Itu clue-nya tuh EDM. Wah, rame juga ternyata. Oke. Terakhir. Wah, terakhir. Udah cukup. Udah banyak. Ya. Oh ya, jawabannya yang pertama tadi aku sebutin The Sunrise of Java. Terus semua nih entire detail moment ya. Terus pertanyaan terakhir nih. Mas Ranar tadi menyebutkan ada 3 kuliner favorit Mas Ranar selama di Banyuwangi. Cukup 2 saja. 2 kuliner yang favoritnya Mas Ranar selama ada di Banyuwangi. Wah, pecel rawon. Kulinerannya kuliner Indonesia banget. Wah, keren. Oke. Nah, cukup banyak banget. Cukup. Oke, jawabannya tadi ada nasi tempong, nasi pecel pitik, sama nasi pecel rawon. Terus terakhir ditambahin dengan ayam betutu. Wah, jadi pilih aja jawabannya yang mana. Selanjutnya kita mau umumkan pemenang dari kuis yang kita persembahkan di saat jelajah Lasem. Oke. Silahkan tim Datascript untuk share. Oke, inilah pemenang yang beruntung. Yang pertama Irni Wanda, yang kedua Rifki Alfirahman, dan yang ketiga Sabro Wardoyo ya. Terus ada Agus Hart, Mirna Nizir, dan terakhir Dani, bukan Dani Nahason kan? Karena tidak berlaku, hadiah tidak berlaku. Tidak berlaku ya. Oke, terima kasih Zaki untuk share ininya. Kita punya sesi berikutnya, yaitu kita ada jelajah Jambi ya. Mantap. Ini jelajah Jambi. Di ujung sana sudah ada Opa Riko, Pak Riko, yang akan cerita sedikit tentang jelajah Jambi ini. Jelajah Jambi sendiri akan kita laksanakan hari Rabu depan. Jadi setelah acara ini akan kita upload tentang teaser, flyernya di sosial media Canon. Aku panggil dulu
Pak Riko, standby kah? Halo Pak Riko. Pak Riko. Halo, selamat siang. Oh, videonya dinyalain dong Pak Riko. Oh, iya. Itu Korea banget itu. Jeng, kan sama. Ini lebih Korea, Pak. Sama loh. Oke. Apa kabar Om Yase? Wah, Karanar keren-keren Baik fotonya tadi. sekali. Oke, Om Pak Riko, sedikit teaser. Kita hari Rabu depan kita ke Jambi. Kita mau kemana aja ini ke Jambi ini? Wah, ini perlu dikasih bocoran sedikit ya. Oh, iya, Gak perlu usah dong. banyak-banyak kali ya. Oh iya, jangan. Nanti saya langsung cut kalau kebanyakan. Oke, ini ada apa aja sih di Jambi? Mungkin kata Jambi atau daerah Jambi juga belum familiar buat teman-teman fotografer. Tapi mudah-mudahan setelah saya memaparkan hari ini maupun hari Rabu, intinya pertama saya pengen buka mata teman-teman, buka hati, sama terakhir buka dompet, beli tiket ke sini nih. Asik. Oke, di Jambi ada apa aja sih? Kita ada hal-hal menarik. Yang pertama itu yang terpanjang. Apa sih yang terpanjang? Itu Sungai Batanghari. Ini Sungai Batanghari yang terpanjang di Indonesia itu ada, di Sumatera itu ada di Jambi. Nah, kalau dengar kata sungai kan banyak tuh hal-hal yang bisa kita eksplor di pinggir-pinggiran sungainya gitu. Terus juga yang kedua nih, terluas nih, kawasan candi terluas se-Asia Tenggara. Tuh, banyak yang nggak tahu, termasuk orang Jambi loh. Oh ya? Yang Jambi juga Wah. banyak nggak tahu. Angkor Wat lewat, coy. Keren Yang nih. terluas itu ada di Jambi. Itu namanya Candi Muaro Jambi. Bakal kita candi. eksplor juga. Oke. Terus ada yang tertinggi. Nah, tertinggi ini apa nih? Apa, Om? Tertinggi ini ada gunung berapi. Ya, mungkin udah banyak tahu namanya Kerinci. Oke, Ya, dari ini Jambi tertinggi ke nih. Candi Monotakus, kita langsung ke Kerinci, terus kemana Terus, lagi nih? Terlagi nih, terganteng nih saya di sini wakili fotografer Jambi. Luar biasa. Oh, Tapi iya. tadi foto profilnya udah cocok, rambutnya udah Oh sama. iya, udah sama, itu kan foto asli itu, Om. Oke. Iya. Jadi tadi ya kita ke Jambi, Om, putar-putar di Jambi. izin dikit, Om. Ya, boleh. Nanti juga kita bakalan explore mengenai suku anak dalam, Wah, kemudian suku juga anak soal dalam. kuliner sama oleh-oleh khas Jambi. Yang Wih. pastinya juga ntar bakal kita bagi-bagi nih. Wow. Ada oleh-oleh khas Jambi dibagiin Ini. buat teman-teman peserta yang besok ikut. Asik. Jadi sekedar informasi ini, Pak Riko ini adalah fotografer yang berdomisili di Jambi. Berarti ini destinasi akan diperkenalkan oleh orang daerahnya, putra daerahnya. Dan Pak Riko ini punya nyambi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Jambi. Terus juga nyambi sebagai pengusaha sukses ya. Waduh. Sukses, baik itu ada peternakan, terus ada Jangan oleh dibocorin. khas Jambi juga. Jadi kalau Ntar ada orang pajak di sini, bahaya. oh gitu ya. Jadi itu Pak Riko. Jadi Pak Riko sangat concern sekali bagaimana beliau memperkenalkan Jambi bagi teman-teman fotografer terutama ya untuk yuk kita jalan ke Jambi. Karena biasanya orang ke Sumatera biasanya langsung Aceh, terus ke Padang, Padang, Bukit Tinggi, Medan. ya, terus itu langsung turun kelewat. Nah ini sekarang saatnya Pak Riko untuk mengajak kita jelajah Jambi hari Rabu depan. Jangan lupa tanggal 19 Agustus pukul 19.30 sampai dengan selesai. Setelah acara ini di sosial media Canon akan menampilkan e-flyer tentang Canon Jelajah Jambi. Segera daftar, gratis, dan kita bersiap-siap berkemas ke Jambi untuk hari Rabu depan. Oke, terima kasih semuanya. Mantap. Pada kesempatan ini juga saya mau terima kasih kepada tim saya. Ada Iqbal dan Zaki di seberang sana. Terima kasih Iqbal, terima Thank kasih you, Pak Zaki. Yase. Sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Terus Mas Ranar punya PR untuk upload videonya di Instagram. Kalau enggak tadi banyak komplain kenapa enggak videonya. Oke, ya semuanya itu memang kita harus mulai memaklumi dengan kondisi pandemi. Iya, benar. Sekarang ini kita semuanya tergantung sama virtual dan biasanya kadang kita juga kalau lagi tes wah ini bagus nih bandwidth-nya, tapi begitu kita lagi live ternyata bandwidth-nya juga itu tergantung amal ibadah kayak Pak Yase. Oh, kayak gitu. Oke. Jakarta dan sekitarnya sebentar lagi akan zuhur. Terima kasih buat rekan-rekan yang masih stay di sini. Saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap beraktivitas, sehat selalu. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you Kenan, makasih Pak Yasir, Thank makasih you Mas semuanya. Ranar. Yuk. Terima kasih semuanya. Canon, delighting you always.